Green economy atau ekonomi hijau memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kerusakan lingkungan. Pemerintah menyadari hal ini dan sudah seharusnya lebih gencar lagi menerapkan green economy untuk mewujudkan Indonesia 2045. Lalu apa yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melaksanakannya? Dan apa yang harus dilakukan agar penerapannya berjalan dengan efektif? Temukan jawabannya di editorial review. Jelang Pilgub Jawa Barat, sampai saat ini belum ada satupun parpol yang mengumumkan calonnya untuk berkontestasi di Pilgub Jabar. Apakah ini bagian dari strategi masing-masing partai? Dan siapa saja tokoh yang berpotensi bertarung di Pilgub Jabar? Jangan lewatkan laporan lengkap redaktur Biro Detik Jabar dalam Indonesia Detik ini. Akhir-akhir ini viral video seorang ibu kos menggerebek kamar kos yang penuh dengan sampah dan barang yang berserakan hingga sulit dilewati. Perilaku menimbun barang ini diketahui bernama hoarding disorder. Apakah hoarding disorder sama dengan malas beberes? Bagaimana gejalanya? Temukan jawabannya dalam Sunset Talk nanti bersama Veronica Adesla selaku psikolog klinis. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik sore nggak cuma hore-hore. Terlalu bersemangat Detika. Welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo Detikers, selamat sore semuanya. Apa kabar di hari Jumat ini? Biasanya kalau hari Jumat itu orang-orang punya semangat yang lebih. Iya. Untuk menyelesaikan pekerjaan di hari ini. Karena besok Sabtu. Karena besok libur. Iya. Tapi gak semua orang libur ya di hari Sabtu ya. Di weekend tuh nggak semua ya, pasti ada yang kerja juga. Iya kan? Tapi yang kasihan hari Minggu. Kenapa? Karena abis itu Senin. Dia yang disalahin. Iya kan, udah Minggu aja nih. Padahal hari Minggu, gue gak salah apa-apa gitu loh. I can feel you. Oke, apalagi hari ini, sekarang tanggal 26 ya, bentar lagi gajian gitu kan. Oh itu yang bikin oh iya, tambah lebih semangat. berbunga-bunga ya. Kan mungkin Dekers juga tanggal 25 udah ada yang gajian kan. Ada, tergantung pekerjaannya sih. Ada betul. juga yang gajiannya lebih dari 1 kali dalam sebulan. Wah, 2 kaki ya. Nggak mesti. Ya kan 2 kaki emang. Oh iya, kakinya 2, bener. Betul. 2 kaki pekerjaannya yang banyak. Jadi bisa menghasilkan dari tempat-tempat yang lain lah gitu istilahnya kan. Ya mungkin salah satunya bisa dengan investasi gitu kan ya. Tentu. Atau dengan bisnis-bisnis sampingan, side hustle, macam-macam lah yang bisa dilakukan. Tapi gak boleh bisnis depanan, Me. Masa kan bisnis sampingan, orang selalu bisnis sampingan gue, kenapa gak bisnis depanan gue? Nah biasanya dari samping dia akan pindah ke depan, Viv. Kalau samping itu kan berarti tambahan. Kalau di depan berarti dia udah jadi penghasilan utama. Oh berarti dari mata turun ke hati, betul. Iya, enggak dari samping pindah ke depan. Kayak Mas Heru di samping kita di ke depan jadinya. Iya bener, harusnya dia nanti nanti samping, ya. Sekarang dia udah di depan kita, nanti kita dipindah pindah ke sini ntar. Kalau udah ngomongin perpindahan itu ya, yang namanya hati itu kan nggak bisa dibohongin ya, Viv. Namanya perasaan gitu ya. Nah, ini mau kemana arahnya? Gak bisa pindah hati, nggak bisa pindah ke lain hati. Maksud Jadi kita nggak bisa pindah ke lain hati. Pastinya harus ngedukung Indonesia. Wah, ntar malam. Apa ya ntar malam ya? Opening seremoni Olimpiade. Oh iya benar. 12 malam. Oh iya itu benar. Tapi hati kita nih untuk Indonesia salah satunya juga menurut gue ya yang patut kita apresiasi nggak cuman para atlet kita yang sudah sudah punya prestasi dan akhirnya dikirim untuk mewakili Indonesia di ajang Olimpiade. Tapi ini ada yang menarik juga sih. Menurut gue ya. Ini yang kita lihat kemarin itu. Tahu gak sih ada kostum dari defile atau defile or whatever it is to read ya. Kostumnya untuk opening ceremony Olimpiade 2024 ini. Itu bagus banget loh. Meskipun banyak yang akhirnya ngomong kalau kok Jawa banget ya. Karena kan model baju untuk cowoknya beskap kan. Tapi menurut gue sih apapun modelnya karena yang pakai niskap keren-keren aja. Kalau bikin niskap ya. Enggak, tapi sebenarnya beskap dipakai niskap gitu iya, kan. Sebenarnya sebelum ini baju Lampung udah pernah dipakai, Sulawesi pernah dipakai gitu. Memang sekarang gilirannya Jawa, gilirannya Jawa. Nanti next ya beda lagi yang lain. Tapi ini keren banget sih kalau Detikers coba udah lihat gambarnya ya. Ada nggak gambarnya guys nih? Ada di Detik Travel nih. Aku coba dibuka ini atau mungkin di sosmednya Detikcom juga ada gitu ya. Ini kostumnya ada yang dipakai sama Nicholas Saputra, ada dipakai sama Marisa Anita juga yang mewakili yang wanita ya. Mungkin ini yang dari pesohor tanah air begitu ya. Tapi ini emang keren banget sih. Ini terinspirasi dari apa ya Viv ini ya? Kayak dari pejuang zaman dulu. Pejuang zaman kayak dulu. Dipakai
sama Raden Saleh Iya gitu-gitu kan. betul. Jadi sang desainer yaitu Didit Hedi Prasetyo itu menyebut bahwa memang ini terinspirasi dari Raden Saleh. Oh iya betul. Begitu kan, betul kan. Jadi kalau kostum prianya itu base cap denim berpadu dengan celana putih, sedangkan untuk atlet putri ada kebaya kutu baru merah dipasangkan dengan celana putih. Terus bahan baju atau kebaya kutu barunya itu adalah bludru. Ih, mewah banget. Kayak baju-baju, bahan baju ini ya, pengantin Jawa ya kalau nggak salah ya, bludru itu ya. Ya habis itu bisa langsung datang ke nikahan lah. Kondangan. Kondangan ya. Jangan dong, nanti mau menyaingi si bride-nya nanti. Iya. Nah anyway, itu menurut gue yang harus kita apresiasi juga ya. Dan juga kan diliput sama media internasional kan. Karena memang Olimpiade ini kan salah satu ajang untuk mempromosikan tiap negara juga, ya. Tiap negara peserta gitu kan. Nanti agendanya apa aja, Viv, untuk pembukaan Olimpiade? Pembukaannya tuh ntar di sungai itu yang paling kita bahas itu, Sungai Seine itu. Terus ya setelah itu seperti biasa lah ada seremoni-seremoni, dan yang pasti buat kita sih emang seru ya, tapi buat atlet nih lebih deg-degan weh. Karena kayak kemarin Jonathan Christie sempat bilang ya, dia antusias, dan apalagi ini Olimpiade dia kedua kan. Dia tetap gugup juga gitu, karena memang namanya Olimpiade kan ini multi event terbesar di dunia begitu kan. Betul. Ibaratnya paling tinggi pride-nya, jadi ya para atlet ya semoga mereka tetap bisa fokus dan bisa menghasilkan ya, kalaupun misalnya targetnya belum ditargetkan, tapi ya melakukan yang terbaik aja pasti udah bisa bikin bangga kita semua gitu kan. Oke, ada hal yang membuat kita bangga juga hari ini selain penampilan atau baju dari para atlet kita. Apaan tuh? Gimana? Apaan tuh? Oh gitu. Sampai goyang lagi, sorry. Sampai goyang mejanya ya. Tahu nggak apa yang bikin bangga hari ini? Apa, Meh? Setelah beberapa hari IHSG itu merah terus ya. Hari ini hijau royo-royo. Hari ini seru banget nih kalau kita lihat nih, ada sebanyak 196 saham naik dan IHSG hari ini dibuka menguat di 7.263. Wih. Ini ada apa nih? Apakah karena biasanya akhir pekan tuh malah ada penyesuaian atau konsolidasi gitu ya. Jadi nggak semua, nggak sering hijau gitu loh. Kalau akhir pekan, karena ada yang ya mungkin ada yang taking profit dan lain sebagainya gitu. Tapi ini nanti kita akan tanya sama kuncennya yang sudah hadir di sini ya. Kenapa hari ini IHSG bisa benar-benar berbalik atau bertolak belakang dari yang kemarin merah menyedihkan, hari ini membanggakan hijau semuanya. Hijau royo-royo. Betul sekali. Dan selain itu juga sebelum kita masuk ke sentimen apa aja yang ada atau yang terjadi hari ini, kita mau baca beberapa berita yang menjadi top news di Detikcom hari ini, most popnya. Jadi kalau kita lihat nih ya, di berita yang pertama akan kita bacakan adalah mengenai Muhammadiyah yang sudah buka suara mendapat tawaran kelola tambang dari Menteri Jokowi. Jadi Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti buka-bukaan nih soal mendapat tawaran pengelolaan tambang. Menurutnya memang benar Muhammadiyah itu mendapatkan tawaran dari pemerintah untuk hal itu. Abdul Mukti menjelaskan bahwa tawaran pengelolaan tambang itu datang langsung nih dari Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia pada tanggal 13 Juli 2024 kemarin. Tapi beliau juga mengatakan meski tawarannya udah masuk, tapi belum ada penjelasan resmi nih di mana lokasi tambang yang bakal diberikan pengelolaannya kepada Muhammadiyah. Ya udah dibahas juga nih dalam rapat pleno. Namun beliau juga bilang keputusan resmi Muhammadiyah baru akan diumumkan dalam konsolidasi nasional PP Muhammadiyah yang akan digelar mulai besok di Yogyakarta. Begitu. Jadi mungkin ini akan kita cek lagi, update lagi ya, karena kan baru akan dijalankan ini besok pembahasannya. Mungkin next week kita ada update soal hal ini. Oke, ada apa lagi, Terus ini ada yang sedikit menyayat hati sih, Mei. Ternyata gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri tekstil masih berlanjut. Bahkan kini 500 buruh itu terbayang-bayang kena PHK. Berdasarkan data terbaru dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN Ristadi, ratusan karyawan industri tekstil masih dibayang ancaman PHK. Data terbarunya justru 750-an pekerja, bukan 500 lagi. 750-an pekerja di 4 perusahaan yang terkena PHK.
Lalu pada Agustus mendatang ada satu perusahaan yang terkonfirmasi melakukan PHK terhadap 500-an pekerja. Ristadi menyebut pihaknya kini terus melakukan validasi. Adapun alasan PHK, kata dia, imbasnya dari tidak adanya lagi permintaan produksi. Untuk lokasi perusahaannya yang melakukan PHK itu berada di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jateng 4 dan Bandung, Jabar 1. Ristadi mengatakan sejak Januari hingga awal Juni 2024 ini, setidaknya terdapat 10 perusahaan yang telah melakukan PHK massal. 6 diantaranya karena penutupan pabrik, sedangkan 4 sisanya karena efisiensi jumlah pegawai. Dan ini lagi-lagi memang dari pabrik tekstil ya Viv ya. Dan memang kita udah tahu juga nih dari beberapa waktu yang lalu isu dari akan terjadinya PHK atau layoff dari karyawan pabrik tekstil ini memang sudah menguat. Bahkan juga kalau nggak salah para buruh tekstil ini pernah melakukan demonstrasi juga begitu kan ya terkait hal ini. Dari pihak pemerintah juga sebenarnya sudah ada wacana-wacana bagaimana caranya untuk menyeimbangkan atau ya paling tidak supaya menjaga persaingan sehat gitu. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia kan sudah ada yang akan dikenakan pajak lagi nih, terutama yang dari China begitu kan ya. Dan ini juga mungkin untuk meningkatkan daya saing produk lokal bisa lebih kuat dibandingkan dengan produk impor. Pilih impor atau lokal? Lokal lah, saya mencintai produk-produk Indonesia. Kayak iklan ya. Boleh tuh yang tagline-nya dibacain Afif tuh nanti mampir lah ke kita lah. Boleh lah ngobrol-ngobrol sama tim sales kita. Udah langsung aja kita ke sentimen dulu nih ya sekarang ya. Oke, karena tadi penasaran juga ya Detikers kenapa hari ini tiba-tiba bisa hijau segar kayak gini gitu loh ya. Kita nanti akan tanya sama Mbak Sheryl, tapi sebelumnya of course kita lihat dulu apa aja sih sentimen pasar yang memberikan pengaruh untuk hari ini. Langsung aja kita simak. Here we go. Ini dia nih. Alright, itu dia tadi Detikers beberapa sentimen pasar yang memberikan pengaruh untuk hari ini. Tapi tentunya ada analisis khusus dari kuncian kita hari ini. Kenapa IHSG hari ini bisa sangat menyenangkan untuk dilihat, hijau dari pembukaan sampai sekarang kalau nggak salah ya. Sesaat 2 menit lagi sebelum penutupan dari pasar hari ini kita lihat seperti apa nanti, tapi sebelumnya pastinya kita harus menyapa dulu dong. Yang tadi di samping, sekarang udah ada di depan kita. Mbak Sheryl, welcome back. Halo. Gimana nih kopinya? Katanya tadi, kan aku titip. Oh iya, soalnya udah pulang baru dijawab. Kayak gitu tuh. Yang dibawa Bang Mega itu? Enggak, dia tuh lagi nongkrong di coffee shop guys. Mbak Sheryl tuh ternyata sebelum kesini tuh nongkrong dulu di coffee shop. Iya dong, ini kan Friday kan. Tapi kan kerjanya belum selesai Bu. Kan itu lagi jam istirahat. Oh, jauh dari kantor itu enggak? Oh enggak, deket. Bukan di bawah kan? Ke bawah naik mobil lurus belok dikit. Lucu banget lagi dia. Kita udah dengerin lagi. Ya juga sih ya. Gue lagi mikir mana dia kesini coffee shop. Ternyata gak dibawain. Ya, nggak apa-apa Mbak Sheryl, nanti saya beli sendiri aja. Saya sudah dapat banyak dari investasi yang beberapa bulan ini. Tenang. Ini udah gajian nggak lebih dari sekali nih. Oh iya dong. Lebih dari 3 kali. Of course. Of course nggak tuh.
sombong amat. Sombong amat. Ini iya, IHSG kita sombong banget hari ini, ijo-ijo terus Mbak. Kenapa sih? Ada sentimen dari manakah yang paling berpengaruh? Domestik kah atau global kah? Oke, jadi IHSG kita ini berhasil rebound sejalan dengan penguatan bursa saham regional, baik dari Asia maupun dari Eropa. Jadi semalam ada data yang sangat menggembirakan dari Amerika. Jadi PDB atau pertumbuhan ekonomi Amerika di kuartal kedua ini jauh melampaui estimasi pasar, tepatnya di level tumbuh 2,8% secara kuartalan. Ini lebih tinggi daripada pertumbuhan di kuartal 1 yang hanya 1,4% dan juga melampaui estimasi pasar di 2%. Jadi pertumbuhan PDB yang luar biasa ini didukung oleh kenaikan permintaan konsumen baik dari sisi barang maupun jasa. Seperti itu. Meski demikian, meskipun tumbuh bagus, tapi masih di bawah rata-rata pertumbuhan tahun 2021 sampai 2023 yang di level 3,1%. Karena di kuartal 2 kemarin kan hanya 2,8%. Jadi dengan kombinasi data inflasi terbaru yang rilis beberapa pekan lalu dan juga rilis data PDB kuartal kedua ini, market tuh sangat happy. Kenapa? Karena melihat tujuan The Fed yaitu untuk mencapai kondisi soft landing yang diidamkan, yang dicita-citakan The Fed itu artinya semakin visible, semakin terlihat dekat. Memang kan The Fed punya tujuan untuk mencapai soft landing dalam arti pertumbuhan ekonomi tetap jalan terus tapi tidak terlalu overheating. Lalu juga inflasinya semakin mendekati target di 2%. Kita lihat beberapa bulan terakhir ini proses disinflasi di Amerika terus progresnya bagus, semakin mendekati target 2%. Meskipun di sisi lain banyak juga nih pelaku pasar yang cenderung berantisipasi karena khawatir dengan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi daripada estimasi dan meningkat secara kuartalan ini bisa membuat The Fed memilih keputusan higher for longer. Artinya yang tadinya mau memangkas suku bunga sampai 3 kali jadinya 2 kali aja. Tapi dengan data-data tersebut untuk probabilitas September masih mayoritas pasar yakin kalau pemangkasan akan terjadi sebesar 25 basis poin seperti itu. Masih optimis ya rupanya ya. Jadi jadi semakin optimis nih karena semakin dekat sama cita-cita The Fed. Soft landing inilah kata kunci yang kenapa sih bursa Asia, bursa Eropa termasuk IHSG hari ini bisa rebound. Tapi kalau kita lihat hari ini bursa Asia nggak semuanya hijau ya Mbak ya. Yang merah apa aja? Ada Nikkei nih, Tokyo. Nikkei agak lain dia ya. Agak lain. Agak lain kamu, agak lain bapakmu. Iya. Ini Singapura juga dan Tokyo nih. Jadi kalau kita ngelihat dua negara ini mengalami tidak mengikuti arus dari apa yang terjadi pada umumnya. Begitu ya Mbak ya. Ada analisis apa nih dari kejadian ini? Oke, secara detail terus terang aku belum mencermati setiap perusahaan ya, tiap negara ya. Karena kan sentimennya sangat juga dipengaruhi sama sentimen domestik. Fundamental masing-masing betul. negara-negara tersebut gitu. Jadi memang ada kalanya negara-negara tersebut tuh bergerak anomali daripada mayoritas pasar. Kalau kita sendiri, kalau Indonesia sendiri lebih sering mengikuti kah atau kita juga sebenarnya ada tiba-tiba ada anomali-anomali tertentu yang terjadi? Tergantung momentumnya. Kalau kita misalnya ada menjelang keputusan politik, tanggal-tanggal deadline keputusan penting, misalnya BI rate atau pengumuman kebijakan perubahan komposisi menteri misalnya, atau ada wacana kebijakan apa, kebijakan fiskal pemerintah yang baru apa lagi, itu bisa juga gitu. Bisa juga menjadi pengaruh. Bisa juga menjadi pengaruh yang membuat pergerakannya tuh anomali. Ya. Bisa juga pergerakan dari emiten-emiten yang berkapitalisasi besar, misalnya hasil rilis kinerjanya kurang bagus, atau bisa juga emiten yang punya berkapitalisasi besar tersebut, misalnya saham-saham yang tergolong blue chip, anggota LQ45, misalnya dia membuat kebijakan yang sangat tidak pro market.
yang bisa membuat harganya tuh koreksi signifikan gitu. Itu bisa juga mempengaruhi indeks sahamnya. Oke, ini udah jam 4:04 ya Mbak Sheryl ya. Mungkin kita bisa cek-cek dulu pergerakan pasar di penutupan ini ya. Penutupan tepat di jam 4, tapi biasanya di jam-jam segini masih sedikit bergerak ya datanya ya. Iya. Tapi kalau kita lihat di hari ini memang hijaunya emang bagus banget nih, menguat terus Hijau semua sampai itu. betul. Dari pembukaan mungkin masih di 7.200 masih inilah ya, masih oke gitu ya. Tapi menjelang siang itu terus meningkat, sempat landai juga dan akhirnya ditutup itu hari ini di 7.288.167. Yang artinya itu surplus atau positif ini naik sebesar 0,66%. Lebih dari 50% ini artinya ya Mbak ya. Mendekati 1%, dibuka di harga di 7.240.410, tertingginya di 7.298.956 dan yang terendah juga nggak terlalu anjlok banget, masih di angka 7.256,534. Tapi turnovernya hari ini cuma 7,802 triliun ya Mbak ya, dan ditransaksikan tidak sampai 1 juta kali seperti biasanya. Agak sepi sebenarnya Betul, pasarnya ini hari betul. ini. Boleh Mbak analisisnya untuk hari ini seperti apa? Iya, jadi memang reboundnya IHSG ini seperti yang kita bahas tadi pagi di IG Live dan YouTube Live Investasiku Jam Channel. 8:30 ya. Jam 8:30 setiap weekdays ya. Kalau kita bilang IHSG itu ada support horizontal dan kecenderungannya rebound. Lalu yang soal transaksinya memang secara turnover dan frekuensinya ini agak sepi di bawah rata-rata. Ya karena ini juga weekend ya. Memang biasanya kecenderungannya sepi kalau menjelang weekend. Apalagi baru gajian gak sih? Iya benar-benar orang-orang jadi spending ya. Iya. Atau Anda baru gajian ya? Belum, belum besok. gajian. Oh, belum. Atau belum gajian. Ya, jadi lebih fokusnya nggak transaksi, lebih ke hore-hore. Break sore dong dia jangan-jangan. Tadi Afif juga ini loh Mbak bilang, wah harga emas lagi turun nih, Iya, beli Mbak, hari ini gitu. Komunitas emas lagi melemah Mbak hari ini ya Mas. Betul. Harga emas jadinya berbalik arah justru. Mhm. Jadi pada beralih nih ke instrumen yang cenderung lebih agresif, yang lebih moderat seperti saham, ya, forex, ya, yang lebih resikonya lebih tinggi dibandingkan aset safe haven seperti emas kayak gitu. Tapi kalau lemah gini memang aku harus langsung beli Mbak ya kalau gitu. Apakah kalau lemah gini aku nahan beli emas dulu atau gimana Mbak? Oh, kalau lagi murah beli Bagusnya. aja ya Mbak ya. Kalau lagi lemah? Tergantung kalau misalnya Mas Afif punya perencanaan targetnya misalnya untuk menikah, untuk menyekolahkan anak dan jangka panjang, itu cocok untuk secara rutin nabung emas misalnya, atau nabung saham atau nabung reksadana, itu juga bisa kayak gitu. Beli Mbak. Oke. 2000. Gue mau kasih lihat The Tickers. Apa sih? Afif mau beli emas, nabung emas. Itu guys. USD loh. Enggak lah. Kenapa ya duit 2.000-an itu sering dikirain 20 ribuan? Iya. Iya gak sih? Mirip, tapi 20.000 yang baru. Iya Iya, yang yang baru. baru. Oh iya. Jadi Mirip Mbak, mirip. aku mau bayar parkir kan waktu itu ya. Terus gue pas sebelum turun sebelum nyampe tempat parkir, gue ngintip dulu nih di tas di bagian Makanya pakai depan uang tas. digital dong. Dia nggak nerima tempat parkir di stasiun kereta Mbak. Ntar abangnya buka baju di sini, scan di sini aja nih, kris ini aja nih. Bisa jadi kan? Ada Terus kris. aku kan Iya ngintip ketukar kayak lah. ada 20.000, ya udahlah nggak usah ngambil cash. Gitu nyampe di sana, ya bang, maaf bang, uangnya cuma 2.000. Terus kata abang kayak gini, nggak usah lah, besok kesini lagi ya kan, besok kesini lagi kan. Iya. Kaspon dong. Iya sih, Ambungannya. nggak apa-apa. Jadi aku cuma kasih dia 2.000. Terus tadi baru aku bayar 4.000. Ya ampun. Karena bayar parkir motor tuh 6.000 seharian. Gue Oh, udah gitu. promosi nih. Oh gitu. Di mana tuh stasiun mana? Depok Baru, Oh, Depok say. Baru. Depok Prai. Murah tahu bayar parkir di stasiun. Tapi bukan ada yang 5.000-an juga ya? Ada yang lebih murah ya? Nah kalau di sana kebetulan cuma 6.000 6.000. doang. Terus bisa udah diutang naik. lagi. Tadinya tuh 5.000. Iya kan, biasa 5.000 kan, 6.000. Iya jadi naik Mbak. Meskipun bisa ngutang tapi naik 1.000. Oh iya, anggaplah bunganya ya. Iya. Oh bisa ada jadi, bunga iya ya. sih. Karena kalau misalnya ditanya dia bisa aja jawab, oh inflasi Mbak. Oh iya iya. Jadi harganya naik. Naiknya jauh juga ya, 20% Naik ya. juga ya. Kok malah ya kebetulan komunitas emas lagi melemah nih Mas. Jadi kita buat nabung abang ya. 2.000 Iya, ya buat nabung lumayan. emas.
Ya begitulah ya. Oh tapi yang belum kita tanyakan tadi adalah top gainers dan loser untuk hari ini Mbak Sheryl. Iya. Nah kalau secara sektoral, sektor yang memimpin penguatan di hari ini adalah sektor energi. Ini menguat 1,17%. Kita lihat yang menopang sektor energi ini karena penguatan rebound dari saham-saham batu bara. Dia memang punya bobot pengaruh kapasitas yang besar terhadap indeks. Lalu yang kedua menjadi runner up ini ada transportasi. Transportasi ini rebound ya, dia menguat 1,07%. Lalu ada industrial. Nah, ini mungkin efek Gias udah mulai terasa nih Mbak. Nah, kan. Industrial menguat 0,91%. Kita lihat yang menjadi penopangnya adalah dari saham Astra yang hari ini menguat hampir 3%. Iya. Seperti itu. Tapi brand sejak masuk ke bursa saham normal nggak terlalu dibahas ya Mbak ya ini kayaknya. Karena kita lihat secara valuasi udah sangat amat premium kalau brand ya. Secara momentum sudah jenuh beli sehingga investor ya sudah mulai switching portofolio dari brand ke saham-saham lain yang lagging, yang tertinggal penguatannya. Seperti itu. Kalau top losersnya siapa nih Mbak hari ini? Nah di tengah penguatan yang terjadi masih tersisa dua sektor yang melemah, yaitu teknologi. Melemah 0,65%. Kelihatannya teknologinya juga kembali mirroring sama indeks Nasdaq yang semalam melemah. Lalu juga ada kesehatan. Kesehatannya melemah tipis 0,33%. Pelemahannya ini koreksi yang sehat ya. Meskipun kemarin menguatnya signifikan, jadi kita lihat ini ada aksi profit taking ya menjelang akhir pekan. Kemarin sudah jadi top gainer seperti itu. Oke, Mbak Sheryl, itu dia tadi analisisnya. Tapi kalau untuk minggu depan apakah kita masih ada kira-kira hal-hal atau sentimen yang terjadi di minggu ini yang kemungkinan bisa pengaruh untuk minggu depan Mbak Sheryl? Nah, nanti malam ini ada rilis data inflasi PCE Amerika periode Juni yang akan rilis di malam hari ini WIB ya. Jadi data inflasi PCE ini akan melengkapi nih hipotesa masyarakat dunia, masyarakat investor global. Apakah benar-benar nih Amerika mencapai soft landing ya? Karena dengan data PDB, data inflasi konsumen kemarin, nah ini dilengkapi sama data inflasi PCE seperti itu. Oke, kita tunggu rilis data apa aja yang terjadi nanti. Oh, sama nanti malam kan ada opening Olimpiade tuh Mbak di Paris. Oh iya. Iya kan, ada sentimen-sentimen gak sih kalau dari event internasional, multi event internasional gitu Mbak? Kalau kita lihat sih sentimennya minim ya. Kalau di Eropa sekarang kan lebih fokus ke kebijakan Bank Sentral Eropa terkait pemangkasan suku bunga. Lalu juga sama musim rilis kinerja emitennya. Jadi itu yang lebih terpengaruhi. Oke, kalau gitu Mbak Sheryl, selamat menikmati akhir pekannya. Libur kan? Sabtu Minggu libur kan? Libur sih. Masih ada tapinya. Tapi ya mempersiapkan. Tapi menunggu rilis data ya. Untuk dianalisa. Untuk dianalisis. Untuk dianalisis. Untuk dianalisis. Iya. Ntar diomelin sama Edo kalau bilang analisa. Oke, semoga hari Senin nanti menyenangkan tentunya untuk pasar kita. Kira-kiranya aja nih di hari Senin besok kita bakal hijau atau merah nih Mbak? Kelihatannya masih lanjut hijau lagi. Masih lanjut ya. Oke deh. Oke kalau gitu, terima kasih Mbak Sheryl untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Besok kita ngopi aja ya. Boleh. Masih dendam kayaknya. Kayak masih dendam Mai, gak diajak. Boleh. Enggak tadi Mbak Sheryl sama Mbak Sandra Besti. Sama Besti. Mungkin traktiran ultah kayaknya Mbak Sandra ya. Oh iya, enggak, traktirannya dalam bentuk yang lain. Oh wih, takut banget kalau takut para analis nih, para analis kalau udah saling traktir tuh udah. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Sheryl. Kita ketemu lagi next week. Happy weekend, happy holiday juga. Ada Tickers juga ya. Happy weekend, tapi belum berpisah dong. Belum sampai nanti sampai jam 7 kita. 6. Iya, apa-apa. Emosi gue lama-lama ya. Lu aja sampai jam 7. Jangan, udah gak ada sunset lagi.
Udah sepi juga balkonnya. Udah tutup ya. Iya. Oke Detikers, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kita di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Ih, gimana Apa sih? sih? Bekerja sama dong. Apa? Tuh, ulangin. Oh gitu. Kan Mbak Siri yang ngomong. Iya kan bareng-bareng lu. Oh iya, maaf. Aduh, tolong nih siapa bosnya nih? Enggak, soalnya abis ini kita bahas ekonomi hijau Mbak, tentang apa green economy. Aku udah pusing duluan nih. Tadi juga bahas ini ya, SG hijau, ini ekonomi hijau. Ntar Tikers yang mana-mana pokoknya ya. Tetap di Detik Sore. Enggak cuma. Hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya nih Detikers ya. Ya. Ini segmen yang tadi kita udah obrolin sedikit di Ya. depan karena jujur aja kita Ya. juga nggak terlalu familiar gitu Sampai ya dengan tadi hal ini. kita miskomunikasi ya. Iya, itu bukan gara-gara ekonomi hijau ya. Ini tadi gue lagi baca, gue bingung nih apa nih maksudnya ekonomi hijau, apakah sama-sama kayak go green gitu kan? Kerja bareng sih. Ya oke kalau gitu. Daripada kita bingung-bingung lagi kan, Mei, kita sudah kedatangan. Di sini ada 2 orang yang spesial Ya, yang mengerti sekali tentang green tentu economy. saja supaya kita nggak salah paham biar nggak slack gitu ya kan. Langsung aja kita sambut, ini dia ada Mas Angga dan juga bintang tamu spesial kita ada Bapak Nailul Huda selaku ekonom dari Selios. Welcome to Detik Sore. Panggilannya apa nih Pak? Biar lebih akrab gitu. Mas Huda aja. Mas Oh, Mas Huda. Huda. Oh, Ya, oke. Bapak-bapak, Ya, Mas kalau Huda dan Mas Angga ya. Iya. Oke. Berarti Mas Huda dan Bapak Angga ya. Ya, Mas, kalau gitu. Mas Huda. Panggil saya Baginda. Waduh, baik yang mulia. Baginda, baik yang mulia. Menyala bagindaku. Yang spesial Mas Huda aja. Kalau Siap. aku kan udah sering nih Iya, udah. balik di sini. Kalau ini kuncen kita. Iya, tentulah yang kuncen ngasih-ngasih ekonomi bahan. kita ya. Oke, Mas Huda, kita tadi udah singgung sedikit mengenai green economy gitu ya. Kalau yang selama ini mungkin yang kita tahu adalah mungkin bukan green economy tapi mungkin green environment dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa bisa menjadi green economy? Mungkin bisa dikasih ya penjelasan yang mudah dicerna gitu untuk green economy ini. Ya, mudahnya seperti ini Mbak sebenarnya. Kita kan perilaku ekonomi itu kan kita mengerjakan sesuatu. Ya kan, mengerjakan aktivitas ekonomi. Nah, mengerjakan aktivitas ekonomi itu kan ada banyak caranya. Misalkan saya tadi menuju ke gedung ini menggunakan apa gitu kan. Nah, konvensional itu dia memang tidak mengindahkan mengenai penggunaan energi-energinya gitu kan sebagainya. Tapi kalau untuk yang green economy atau ekonomi hijau ya kita sebutnya, kita pakainya bahasa Indonesia aja. Iya, oke, ekonomi kan. hijau. Ekonomi hijau biar lebih mudah aja gitu Iya, kan. siap. Ekonomi hijau itu yang dia aktivitas ekonomi yang dia menggunakan energi-energi yang bersih, energi-energi yang terbarukan dan sebagainya, yang dia tidak menimbulkan efek kepada lingkungan gitu. Betul. Nah, contohnya gampang gitu kan, kita kesini naik apa nih gitu, naik sepeda listrik gitu kan. Nah, itu artinya adalah kita mengurangi gas yang ditimbulkan dari motor konvensional atau motor yang dia berbahan bakar minyak gitu. Itu Jadi, bisa dikatakan aktivitas kita- ekonomi hijau. Oh, aktivitas ekonomi hijau. Oke, Ya. baik. Terus gimana, Mas? Ya, nah terus lagi contohnya lagi kalau kita mengacu kepada yang besar kan, mungkin kepada listrik gitu kan. Listrik itu ketika masih menggunakan batu bara, energi fosil, itu ya tidak dinamakan ekonomi hijau. Tapi ketika itu udah menggunakan panel surya, menggunakan istilahnya angin, wind energy dan sebagainya, itu dia sudah termasuk dalam energi hijau ataupun ekonomi hijau. Dia menggunakan energi baru terbarukan gitu kan. Kan nggak ini ya? Ya sederhananya apa? Ini apa? Kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan gitu sederhananya. Ya, ramah lingkungan, dan ramah lingkungan bisa aja kan sebenarnya kan kita nggak mengonsumsi dalam jumlah yang tertentu Banyak. gitu kan, tapi dia juga menggunakan barangnya juga ramah lingkungan. Gitu. Sebenarnya dari aktivitas sehari-hari juga seperti yang tadi Bisa contohkan Mas ketahuan. Huda bisa Iya. ini ya. Kalau Mas Angga sendiri, yang menurut Mas Angga, oh oke, gue kegiatan atau aktivitas gue udah menjalankan nih ekonomi Gua hijau green nih. banget gua. Go green Tiap banget hari ya. naik Transjakarta. Wis, Itu naik itu transportasi termasuk green, umum masuk ya. ekonomi Bareng hijau sama itu? dia suka ketemu. Iya kadang-kadang. Kadang suka minta bayarin. Gimana ngetap? Iya, nggak bisa. Tapi kalau gitu bisa dibilang ekonomi hijau juga, Kang? Bisa Naik dong. naik harusnya. transportasi umum Iya, gitu kan ya. kita mengurangi jejak karbon juga. Itu Sampai intinya tadi kata ya, Mas Mas sudah Huda. bilang. Kalau contoh dari Jejak Mas karbonnya Huda. terlalu banyak, kita menyakiti bumi lah.
gitu. Jadi kita berusaha mengurangi jejak karbon ya dengan itu salah satunya. Memilah-milah sampah juga bisa, terus kan naik angkutan umum juga bisa gitu. Banyak kok kegiatannya, atau memakai produk yang memang si perusahaannya ini sudah ramah lingkungan lah, sudah menerapkan prinsip-prinsip ESG gitu, environment, social, and good governance. Oke. Ini kan artinya sebenarnya udah banyak yang melakukan atau bersikap dan juga aktivitasnya merujuk pada ekonomi hijau atau green economy ini ya Mas ya. Itu artinya potensinya di Indonesia bisa oke gitu ya, bisa bagus potensinya untuk ya maybe katakanlah 90% atau 100% tercapai nggak sih? Coba kita tanya sama ahlinya nih. Waduh. Berarti Mas Angga melengkapi ya. Oke. Mas Huda boleh. Kira-kira ini seperti apa syuting nih? atau saya sundul balik gitu kan. Saling sundul ya ini. Punten Mas Huda boleh agak ke kameranya Mas Huda di sini. Nah, dikit. Gitu. Tuh, Tapi teriak langsung semua di dalam. semua. Wajahnya terpapar enggak tuh? Iya. Gimana Mas potensinya di sini kan semua nih teman-teman pada pakai transportasi umum gitu. Banyak juga yang pakai potensial di Indonesia. Ya, transportasi umum juga harus dibarengi juga sebenarnya dengan transportasi umum yang dia menggunakan bis listrik gitu. Itu lebih bagus sebenarnya. Nah, yang jadi persoalan adalah memang kita ini kan membahas nih ekonomi hijau gitu kan, tapi kita memang masih dalam tahapan pembahasan ini, masih dalam tahapan untuk yang segmen tertentu sebenarnya. Belum mereka masuk kepada orang-orang yang dia nongkrong di warung dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya jadi masalah di Indonesia ketika masih banyak masyarakat yang tidak membahas mengenai ekonomi hijau gitu kan. Mereka tetap kok masih ketika disuruh memilih murah menggunakan motor biasa atau dia menggunakan motor listrik, dia masih memilih murah menggunakan motor biasa gitu. Karena ya mindset mereka memang masih ada, ya ngapain kita ekonomi hijau tapi kita nggak mendapatkan hal yang paling murah gitu. Memang mindsetnya masih tetap perut gitu kan. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, potensi di Indonesia itu ketika kita lihat, ketika masyarakatnya sudah aware dan sebagainya, itu sangat besar sekali Mbak. Kita tidak mengurangi ataupun tidak, ya bisa dibilang memiliki lah segala potensi yang bisa dihasilkan untuk membuat energi baru terbarukan, di mana itu salah satu yang termasuk dalam ekonomi hijau. Solar panel misalkan. Solar panel itu kita harusnya udah mulai tuh untuk di mobil misalkan kita untuk suatu alat itu dia harus ada solar panelnya gitu kan, ataupun kita pakai power bank itu ada solar panelnya gitu. Nah, harus mulai dari seperti itu gitu kan. Dan solar panel di Indonesia itu kan panas kan, kita keuntungan di negara tropis itu kan panas kan. Nah, itu keuntungan untuk bisa membuat listrik dari energi baru terbarukan. Memang masalahnya masih mahal untuk itu dia. rumah dipasang di rumah kita gitu kan. Nah, tapi kita mudah-mudahan ke depan semakin banyak produsen yang masuk ke Indonesia, jadi pemasangan solar panel itu bisa semakin terjangkau. Nah, yang ketiga itu yang saya lihat potensi di industrinya gitu. Di industri itu kita banyak loh energi-energi baru terbarukan yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Di industri kita tuh masih banyak yang menggunakan energi batubara dan sebagainya sebagai pembangkit energinya gitu. Termasuk energi yang kesayangan pemerintah kita, nikel gitu, itu masih banyak menggunakan energi fosil. Nah, makanya kita dorong itu menggunakan energi-energi yang lebih bersih, energi yang dia dari solar panel dan sebagainya. Terus kemudian juga kita dorong juga, yang ini kan jadi perhatian kan sebenarnya kan panel kita sudah punya, tapi itu aliran listriknya seperti apa. Nah, itu yang harus diselesaikan juga oleh pemerintah, bahwa peraturannya itu harus dibuat untuk bisa kita mengalirkan listrik itu tanpa adanya PLN gitu kan. Ya, apalagi kita katulistiwa kan Kang, maksudnya kita hampir tiap tahun kena cahaya matahari gitu kan. Sepanjang tahun gitu. Beda sama negara 4 musim kan. Panel itu suatu energi hijau atau ya bisa disebut ekonomi hijau yang dia lebih bisa gampang dipraktikkan sebenarnya. Solar panel tuh lebih banyak dipraktikkan. Dan di rumah-rumah juga udah banyak kan sekarang. Tapi bukannya ada aturannya Kang? Ada. Biasanya kan udah rumah-rumah yang gede doang kan, yang ada solar panel kan. Karena mereka mampu beli aja. Oh iya bener sih. Bukan masalah. Oh, saya kira ada aturannya. Kalau gitu kena duitnya. Bisa. Orang Afif tadi cuma bawa duit 2.000 ke kantor.
Dan Sisanya lihat dipegang. rumahnya juga, kalau fondasinya nggak terlalu kuat kan bahaya, takutnya atapnya. Iya, yang dipasang di genteng-genteng itu kan yang kayak Iya. karpet. Iya tahu Iya. tahu. Berarti kalau misalnya seperti yang Mas sudah sampaikan tadi mengenai oke, banyak yang mau pakai tapi balik lagi ke harga. Oke, ada yang mau pakai tapi ternyata prioritasnya masih ke perut dulu nih, yang Iya. penting murah dulu Iya, nih, iya. iya kan gitu. Sebenarnya kita itu di Indonesia sendiri nih dengan penerapan ekonomi hijau nih, kita nih ada di level mana sih Mas ini? Apakah memang masih entry level yang benar-benar baru terpapar, baru pada tahu, ataukah memang sudah dalam proses yang sebenarnya udah bisa penetrasi nih, tapi memang terkait dengan itu tadi tuh perkembangan ekonomi dan lain Regulasi sebagainya. segala macam. Iya, iya. Jadi memang kalau sejauh pengamatan saya gitu. Oh, jadi pengamat ya sekarang. Sebagai yang sering menulis berita ekonomi lah. Asik. Kita kalau di Indonesia tuh kayaknya masih lebih ke kita penuhin dulu sandang pangan papannya dulu deh. Kita butuh itunya dulu, butuh ketersediaan energinya dulu gitu. Jadi ketika untuk memilih, ya contoh tadi lah ngobrol sama Mas Huda kan, ada salah satu aplikasi, nggak boleh sebut merek ya. Oh, nggak boleh. Kecuali iklan. Kecuali oke. iklan. Iya boleh. Jadi di aplikasi itu ada pilihan nih mau pakai yang green atau enggak. Iya. Gitu. Yang green tuh lebih mahal. Itu katanya nggak banyak yang pakai. Karena ujung-ujungnya yang murah lebih- aja. iya, Jadi kayak misalnya go green nambah 500 perak, bahkan cuma 500 perak tuh orang juga nggak mau ngeklik. Iya, juga. bener. Yang penting lebih murah aja. Nah, kayaknya itu kita awarenessnya memang belum gede ya. Tapi mungkin dari sisi pemerintah sih udah mulai Mas. Iya, Udah iya. mulai. Ya sama itu Subsidi. yang subsidi motor listrik gitu, banyak lah. Terus target 2060 energi bersih semua. Iya, Itu kan iya, pelan-pelan tuh. Tapi mungkin ya nggak bisa cepet-cepet. Tadi alasannya bagus tuh dari Mas Yu. Iya, Udah iya, nggak bisa cepet-cepetnya kenapa? Bener-bener. Tapi kalau ngomongin motor listrik gitu ya, pernah naik ojek online. Kalau kendaraan listrik dia justru lebih murah. Jadi ada yang mode hemat gitu loh Mas. Oh, iya, Iya, yang mode hemat. Nah itu mode hemat justru lebih murah tuh. Apakah itu salah satu bentuk dukungan Perusahaan. mungkin stakeholders tertentu Iya. untuk ke Ya, itu ekonomi lebih di hijau ini? perusahaannya kali ya Mas? Iya, perusahaan. Itu lebih ke si perusahaan biar bisa ngeklaim bahwa kita udah mengurangi Emisi. gitu. Caranya dengan apa? Dengan ini. Jadi bisa jadi lebih murahnya disubsidi sama perusahaan. Oh, Ya, bisa ya, jadi. ya. Biar orang mau pakai. Oke. Gitu. Banyak kok perusahaan yang bikin sengaja gitu. Cara-cara itu memang mengeluarkan uang untuk ya mengurangi emisinya tadi itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri, Kang atau Mas Huda juga, kira-kira daerah mana sih gitu, misalnya entah itu provinsi atau kabupaten tuh yang sudah mempraktikkan ekonomi hijau ini? Ada yang udah bisa dibilang, wah ini udah mulai oke nih begitu. Udah jadi contoh gitu misalnya Mas, daerah percontohan gitu yang menerapkan Ya. green economy. Sebenarnya gini, ini kan kita bicara mengenai level. gitu kan. Level yang paling aware terhadap ekonomi hijau itu adalah level yang memang dia high middle class. Karena isu ini adalah sebenarnya kan isu elitis, ya kan? Isu elitis yang dibahas mengenai orang-orang yang elit juga. Ini sini berarti kita elit semua gitu kan? Wah, mantap sekali. Ngeri kali nih. Gaya elit ekonomi sulit. Abang elit. Kalem banget itu. Oke, Udah gak usah curhat. gak usah curhat. Nanti di belakang aja sesinya ya. Silakan Iya. lanjut Mas. Nah, artinya kan memang di sini masih banyak pun orang-orang muda pun juga yang mereka itu aware terhadap lingkungan, terhadap ekonomi hijau, yang dia terpapar sama yang dari luar gitu kan. Yang which is itu ya sebenarnya di daerah itu dia tidak terpapar sama sekali mengenai isu kita dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya kalau saya pribadi sebenarnya memang levelnya itu kita masih pada tahap level elitis, belum masuk kepada level kebijakan implementatif yang di dalamnya ya masih bisa dibilang kebijakannya itu hanya ada di level pemerintah pusat. Level pemerintah daerah itu lucu sekali. Saya pernah ada satu kunjungan ke lapangan gitu kan. Itu ada bagaimana cara industri perhotelan itu mengurangi atau menerapkan ekonomi hijau Iya. gitu. Disuruh sama Pemdanya gitu. Iya, disuruh Oke. untuk mematikan lampu, terus kemudian handuk gitu dia tidak dicuci Setiap hari. pakai ulang. Iya, gitu iya, kan. iya. Terus habis itu Hal-hal kecil ya sih. hal-hal kecil Iya, itu tapi iya. memang yang itu memang sebatas itu, tapi bagaimana mereka untuk bisa menerapkan ekonomi hijau yang lebih luas lagi, oke. mereka bingung gitu. Iya, iya. Ini kita nggak tahu Mas mau digunakan apa lagi gitu kan. It hour lah iya, iya. yang kita tahunan gitu kan.
Tahunan kan happy kan cuma di Jakarta kan. Iya. Benar. Tower tuh kan 1 jam nggak matiin lampu gitu kan. Jakarta. Iya. Kalau di Sumatera mati lampu mulu tapi kan. Itu beda ceritanya. Sama di namanya Afif ya, namanya Afif Farhan. Bercanda doang lihat. Enggak, gue bantuin. Di Bali juga kan ada tuh yang pada saat juga. nyepi, Oh, bukan nyepi kalau di Bali. Kalau nyepi ya seharian juga dimatiin. Iya kan 24 jam juga. Itu juga bisa jadi salah satu kearifan lokal yang bisa dilakukan. Atau ya pada saat hari bumi kan biasanya ya itu dia tadi kan semua matiin lampu. Ya tapi mungkin balik lagi itu tadi sih Mas Huda, nggak semua orang yang aware soal ini. Tergantungnya itu dia tadi dari levelnya ada di mana dan kayak pembicaraannya juga masih di level yang kalau kan anak muda nih sekarang concern kan sama lingkungan tuh, bahkan sampai dia ngetres nih perusahaan nih buang limbah nggak atau apa sampai kayak gitu kan anak sekarang. Tapi ternyata setelah ngobrol nih ternyata mungkin anak-anak mudanya anak muda mana dulu nih yang elitis tadi. Jadi bilang di kampus-kampus nih mungkin ada omongan kayak gini, tapi mungkin bukan kampus-kampus yang biasa gitu, lebih ke kampus middle dan middle up. Benar. Kalau kampus-kampus biasa kan mungkin mikirnya gue bisa bayar sekolah aja udah bisa. Iya, Alhamdulillah itu baru-baru gue mikirin ini harus pakai yang hijau-hijau gitu. Itu mungkin tugas kita bersama ya, tugas pemerintah juga supaya menyadarkan gitu. Bahkan kalau di Jakarta juga kan sampai bisa jadi tren ya Mas ya, kayak misalnya pakai tumbler. Iya kan, pakai tumbler terus ada akhirnya pada rame-rame pakai tumbler dengan merek tertentu yang ramah lingkungan. Tapi akhirnya ya memang jadi tren. Ketika ditarik sedikit ke daerah misalkan, ya mungkin masih di Jawa Barat yang cuma 100 kilo dari Jakarta itu pasti beda lagi ya. Beda lagi pemikirannya. Beda lagi. Nah, kalau dari pemetaan daerah-daerah itu Mas memang Jakarta yang paling aware gitu masyarakatnya, atau memang ada daerah lain yang sudah menerapkan juga? Daerah-daerah lain saya rasa sih memang parsial ya. Ada beberapa yang dia menerapkan mungkin seperti plastik gitu. Plastik ada beberapa daerah yang memang dia sudah tidak menyediakan plastik lagi gitu kan. Tapi ada juga daerah yang masih menyediakan dan sebagainya. Tapi dia di daerah yang nggak menyediakan plastik dia masih menyediakan styrofoam gitu kan. Nah, ada juga sebaliknya gitu. 12, 13, 14 itu. Iya, makanya itu memang sangat parsial sekali kebijakannya, yang saya rasa itu akhirnya membuat ya masyarakat itu juga akhirnya menyadari ekonomi hijau itu secara parsial gitu kan, tidak secara umum, bahwa yang dia tidak menggunakan plastik itu karena memang bukan disuruh untuk menggunakan plastik, tapi mereka disediain aja. Iya nggak disediain aja, tapi adalah peduli terhadap lingkungan gitu kan. Itu yang saya rasa sih masih parsial di kita. Jadi contoh lain itu Mas, di Jakarta tuh udah dilarang. Ya kita cuma 60 km ke arah selatan Bogor masih boleh plastik. Masih boleh. Benar. Kita berarti belanja di minimarket Depok gitu kan, bawa ada plastiknya. Iya. Belanja di Jakarta nggak ada. Tapi kalau ekonomi hijau ini Mas di luar negeri ini memang sudah sejak lama ya, maksudnya sudah lebih maju ya. Maksudnya kalau kita lihat mungkin Detikers juga pikir emang apa sih untungnya kita melakukan ekonomi hijau gitu Mas. Atau ya mungkin kalau tadi yang dibahas dari segi lingkungan gitu kan, maksudnya akhirnya ekonomi hijau ini memberikan solusi dari masalah lingkungan misalnya. Nah, apalagi nih solusi yang bisa diberikan dengan menjalankan aktivitas atau kegiatan ekonomi hijau ini Mas? Ya, tadi yang negara dulu tuh menarik karena nggak semua negara juga mempunyai kesadaran yang sama sebenarnya. Orang yang negara yang sudah maju tuh mungkin yang dia sudah tidak, warganya udah bahagia, udah mempunyai penghasilan yang cukup gitu kan. Sandang, pangan, papan udah terpenuhi, kayak gitu semua. Nggak ada korupsi. Jadi kita mundur sejenak ke Paris Agreement. Jauh ya. Tapi pemicunya di situ. Paris Agreement tahun berapa 18 pas 19 gitu, saya lupa. Lebih ya Mas, mundur lagi nih. Paris Agreement tuh untuk ekonomi hijau ya? Masih awal-awal editor waktu itu. Nggak, jadi negara-negara ini sadar. Eropa. Oke. Ya, termasuk kayak Indonesia ikut ya di situ. Indonesia belum ratifikasi. Belum ya waktu itu. Beberapa tahun itu. Beberapa tahun setelahnya baru ikut. Jadi negara-negara itu sepakat bahwa kita ini merusak lingkungan. Kita harus sepakat untuk sama-sama nih ya, ngumpulkan tanda tangan, kita ngurangin emisi gitu. Yang kalau nggak ngurangin emisi ada itunya, ada apa? Ya, penaltinya. Ada penaltinya. Ada sanksinya. Gitu. Ya, nah dari situ dia mulai maksa ke mana-mana.
untuk beresin lah, bantuin kita juga gini-gini. Oke. Nah, makanya kenapa kebijakan beberapa negara beda, karena ada yang udah duluan, ada yang belakangan, dan ya yang nolak pun ada juga. Iya. Banyak. Benar. Banyak juga negara yang bisa kita contoh tuh Mas, penerapan green ekonomi, Cuman kayak sekarang hijaunya. amburadul juga sih gara-gara COVID ya Mas. Ya kan Eropa juga mulai nyalain batu bara lagi tuh kan akhirnya kan. Iya. Padahal mereka udah sepakat gitu, tapi ya ujung-ujungnya ketersediaan energi. Oke. Makanya tadi pas kita sempat ngobrol di belakang, ya jangan sampai transisi ke ekonomi hijau ini buru-buru. Karena kalau buru-buru stoknya nggak ada, nanti tiba-tiba mau pindah aja energi baru. Jadi harus sama-sama siap lah. Energi lamanya juga tetap ada, energi yang barunya disiapkan dari sekarang. Jadi nanti itu masa transisi yang target pemerintah 2060 ya Mas ya. 2060 itu udah kelar semua. Kecepatan kan 2050 kalau itu. 2050 ya? Iya. 2050 Eropa loh kan. Eropa juga 2050 kan mereka. Nggak tahu deh, bener. Ini Eropa netra European Green Deal. Europa Climate Neutral by 2050 Kalau 2050 itu PLTU. PLTU di udah Indonesia, 2060 bersih semua ya, energi hijau. Iya. Dan tinggal di IKN mungkin. Itu semua itu mah. itu memungkinkan Mas Huda untuk terwujud di Indonesia. Nah, yang pertama seperti ini, Paris Agreement itu kan memang memaksa ya bahwa semua negara itu misalkan kalau dia nggak boleh lagi untuk menebang pohon gitu kan. Tapi masalahnya adalah ada beberapa negara yang memang dia belum sejahtera secara materi gitu kan, warganya itu yang mereka ya kalau gua nggak bisa buka lahan gitu kan, ya otomatis saya nggak bisa bangun industri dong. Industrinya harus bersih pula gitu kan. Itu kan nggak ada istilahnya, nggak ada energi baru terbarukan yang udah siap gitu kan. Nah makanya beberapa nih yang mereka nih sampaikan, ya ini bukan masalah kamu kan, masalah memang yang dari kita, tapi kita juga harus dibantu dong, harus untuk bisa kita keluar dari situ. Makanya memang ada beberapa saat itu di Paris Agreement, Presiden Brazil saat itu Bolsonaro juga menentang untuk Paris Agreement gitu kan, dengan alasan yang sama gitu kan. Nah artinya adalah ini sangat menarik ketika Indonesia apakah memang sudah siap seperti negara maju kayak Skandinavia atau belum kayak Brazil gitu kan. Saya rasa sih memang kita masih sangat jauh sekali gitu kan. Kita lihatlah tadi listrik aja kan kita masih banyak yang menggunakan batu bara gitu kan. Ketika batu bara itu dikurangi dan sebagainya, tidak ada lagi PLTU di tahun 2050, itu kan perlu perjalanan yang panjang gitu kan. Panjang bagaimana nih batu bara kita gitu kan. Itu kan harus terkait sama industri batu bara juga gitu. Terus kemudian dari listrik, motor listrik dan sebagainya itu kan juga harus disiapkan dan sebagainya gitu kan. Makanya ini yang saya rasa sebenarnya ekonomi hijau itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa juga dia 100% langsung diterapkan gitu. Betul. Tentu pasti akan ada irisan-irisan ekonomi yang lainnya yang memang belum siap untuk hijau. Betul. Bahkan cara pengelolaan sampah negara tetangga seperti Singapura aja tuh udah keren banget ya, maksudnya mereka punya pulau sendiri untuk pengelolaan sampahnya, bahkan pulaunya itu dipenuhi dengan binatang-binatang karena hidup mereka di sana karena bagus gitu. Kapankah Indonesia? Tapi ingat, Singapura cuma sepersekiannya Jakarta. Nah itu kapankah Indonesia bisa menerapkan hal Gampang seperti itu? diaturnya. Minimal Gampang diaturnya, Jakarta gitu Jakarta kan. aja udah diatur susah, belum ke yang lain-lain. Minimal seperti ini sebenarnya. Minimal kalau kita menerapkan ekonomi hijau itu ya, itu pemilahan sampah. Pemilahan sampah itu memang harus diterapkan gitu. Jadi sampah yang Mulai dia dari situ ya. yang bisa recycle, yang dia sampah organik dan sampah anorganik itu memang harus dipisahkan. Seperti yang di Belanda, di Jepang itu sudah mulai dipisahkan. Di Belanda tuh kalau misalkan ada kardus itu, dia dibersihkan terus kemudian dikeringkan gitu. Jadi sampai dikeringkan seperti itu baru dibuang ke tempat sampah yang bisa didaur ulang gitu. Dan warga-warganya udah sadar juga. Udah sadar juga gitu Iya. kan, dan juga ada penalti juga. Kalau Singapura kan ada penalti juga kan. Ya, ada Penalti dan hukumnya sebagainya. ya, benar-benar Nah ada kita kan aturannya. masih buang sampah di Iya. kali juga, kalau nggak viral nggak apa-apa gitu kan. Iya. Nggak apa-apa ya kalau nggak Kasihan. bisa nggak apa-apa. Kasihan Pandawa Group itu. Kasihan Iya, Pandawa iya, Group. benar-benar. Iya. Sini lagi. Ya di mana-mana Sini ke lagi. sana lagi. Tapi kayaknya kalau masalah di Indonesia tuh nggak cuma sekedar oke mungkin harus awareness buat warganya memilah-milah sampah, banyak keluhan juga bahwa
kita sebagai masyarakat mungkin kita udah pilah-pilah sampah. Begitu dibawa ke tukang Iya, sampah digabung iya, lagi iya, gitu iya. kan. Itu sama-sama Akhirnya juga. ujung-ujungnya numpuk-numpuk lagi di Bantar Betul. Gebang ya kan. Malah bisa menimbulkan bahaya dan lain sebagainya gitu. Tapi yang menarik juga nih Detikers bahwa green economy atau ekonomi hijau ini juga menjadi perhatian serius bagi Detikom ya Mas Angga ya. Kita akan mengadakan Dan satu juga event. KLHK. Dan juga Di KLHK. KLHK Acara apa juga. tuh, Kak? Acara apa tuh? Jadi nanti ya promosi dikit nih. Yoi, Apalah. hajar. Nanti tanggal 30 itu Detik mau menyelenggarakan anugerah ekonomi hijau. Ya. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang selama ini sering kita beritakan yang sudah concern di lingkungan, ESG lah, environmental, social dan good governance gitu. Jadi sebagai terima kasihnya kita lah Detikom karena mereka ini sudah mulai concern di ekonomi hijau, ya kita kasih anugerah. Nah ini acara ini juga akan dihadiri sama Ibu Siti Nurbaya, Menteri KLHK. Ya. Nah nanti beliau sudah melihat juga list pemenang anugerah ini. Jadi kita tuh nggak asal lah ngasih anugerahnya. Nah, kita punya tim assessment. Mereka mengakses semua data, melihat apa aja yang sudah mereka perusahaan-perusahaan yang lakukan. Setelah listnya jadi, kita kirim ke KLHK. KLHK juga udah lihat, udah cek, oke nih layak. Nah, nama-nama udah siap, jadi kita tinggal malam penganugerahan aja nih. Di tanggal 30. Tanggal 30. Hari Selasa. Ini Hari live Selasa nggak malam. nanti? Live, ada live. Ada live. Perusahaannya di Kang yang Detikom. dapat masuk kategori itu seperti contohnya dikit aja. Mereka tuh kayak gimana? Ini masih Menerapkan. rahasia ini. Oh masih rahasia? Nggak boleh. Oke kalau gitu. Tapi banyak lah. NGO yang terkait sama hijau nggak dikasih anugerah juga? Iya. Itu kan yang sering kita beritakan aja. Mas. Nextnya. yang datanya kita punya. Takutnya kalau datanya nggak ada nanti miss. Ya, Nggak enak iya, juga iya. kita. Ya pokoknya kalau penasaran nanti hari Selasa jam 19. jam 7 7 malam ya buka Detikom, di sana ada live-nya, nanti ada anugerah ekonomi hijau begitu ya Mas ya. Mungkin terakhir buat Mas Huda ada yang mungkin poin yang ingin disimpulkan dari ekonomi hijau ini supaya masyarakat lebih aware gitu, supaya awareness ini lebih melekat ke masyarakat, nggak cuma sekedar yang kita lihat ya udah pakai transportasi umum atau yang seperti yang tadi di hotel lakukan gitu, tapi mungkin bisa memberikan impact yang lebih luas lagi Mas. Ya, yang pertama memang tugas media, tugas NGO juga dan tugas pemerintah itu untuk bisa menurunkan dalam artian isu-isu ekonomi digital ini harus bisa turun hingga masyarakat lapisan terbawah. Karena ini kita tidak bisa nih ngomongin ini hanya tataran kaum elitis. Kita harus bisa sampaikan mengenai ekonomi hijau itu dia sampai ke bapak-bapak yang dia ngopi di pos ronda, ngopi di warung kopi dan sebagainya gitu. Jadi kita harus sampai ke sana. Nah, yang kedua adalah kita inginkan sebenarnya kebijakan-kebijakan yang memang dia pro terhadap ekonomi hijau itu juga harus diterapkan gitu kan. Misalkan konsistensi itu penting karena beberapa kali kita sampaikan juga pemerintah ini ingin mengurangi batubara di PLTU gitu kan. Tapi sampai saat ini itu belum ada implementasi yang serupa gitu kan. Bahkan kalau saya bisa sampaikan di sini bahwa ada kawasan industri hijau. Kawasan industri hijau ya. Kawasan industri hijau PLTU-nya PLTU batubara gitu. Jadi kan sangat Ironis ya. Kontroversi. Ya istilahnya dia tidak sesuai lah. Kalau ekonomi hijau, industri hijau ya dia pakainya energi baru yang terbarukan gitu kan, bukan batubara gitu. Jadi konsistensi itu yang juga penting gitu. Jadi tadi kita bisa menurunkan isunya sampai masyarakat level ke bawah, kemudian juga konsistensi pemerintah gitu kan, itu yang memang kita harus dorong segera mungkin ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Huda untuk penjelasannya. Mas Angga, terima kasih sudah datang lagi ke sini. Udah kita impor ya dari tetangga sebelah dari ya. sayap Sayap sebelah. Semalam dari sayap sana sushi dapat nggak? Sushi dong, Ih. teppanyaki juga. Tapi banyak lah makanan. Oh, dia mau keliling. Keliling lah. Buat apa dap- punya anak buah?
Disuruh-suruh lagi. Enaknya jadi bos kayak gitu ya. Oke, anyway. Terima kasih sekali lagi Mas Angga, sudah mampir ke Detik sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi tentunya bisa diterima oleh Detikers dan jadi lebih tahu lagi. Oke Detikers, kita masih ada segmen menarik lainnya, tentunya masih di Detik Sore, masih Mai sama Afif bakal nemenin sampai jam 6. So, stay tune di Detik Sore. Gak cuma hore. Maksudnya belum kasih tahu tadi. Apa sih Vip, lu selalu heboh sama kecrekan. Lu ada hubungan tertentu sama kecrekan itu kah? Saat itu hujan turun deras. Aku masuk ke kamar Pak Broto. Pak, ada kecekan nggak Pak? Gitu. Kenapa jadi Pak lagi Broto Detik Sore, Kak, cuma hore-hore. Daripada lu mikirin Pak Broto, lu mendingan menyapa Mas Soleh deh. Oh iya, kita ada Kang Soleh. Iya, ada Kang Soleh. Dari asisten redaksi Detik Jabar. Lagi ulang tahun orangnya, Assalamualaikum Mas Soleh, happy birthday. Happy birthday to you. Mana nih? Happy birthday, mana orangnya? Thank you, hatur nuhun. Selamat sore teman-teman Jakarta, teman-teman Detik Sore. Wis, selamat ulang tahun Kang Soleh. Semoga terima semakin kasih, soleh. Amin. Pokoknya ditunggulah kiriman makanannya ya Kang ya. Enggak usah. Siap. Gak Nanti usah. kita bagi-bagi door prize lah. Ya kan diulang Kang. Masalah sistem eta. Aduh, kasihan dapat motor. Siapa yang dapat motor? Enggak, kemarin ada sedikit inilah. Ntar diulang. Ntar 6 Agustus ada lagi door prize. Serius? Gua kasih tau banyak urusan dapur ya. Nggak apa-apa, gue tiap hari di sini. Nggak apa-apa lah ya Kang ya. Ini yang gue mau tahu juga nggak cuma urusan dapur kita di sini, tapi juga urusan yang terjadi nih, yang lagi atur strategi katanya nih, Kang Soleh nih. Karena kan sampai sekarang kita belum ada tahu nama lain selain yang kita tahu sejauh ini mungkin cuma RK aja ya, Pak Ridwan untuk Kamil. Untuk maju di Pilkada 2024 di daerah Jawa Barat gitu. Apakah memang ini memang lagi ada adu strategi? Karena kan kalau Jakarta sudah ada kejelasan nih, ada nama Pak Anies Baswedan begitu ya. Meskipun belum ditunjuk juga siapa wakilnya. Nah, bagaimana dengan Jawa Barat? Mungkin secara pemetaan, secara politiknya seperti apa saat ini, Kang Soleh? Siap Mbak Mai, Mas Afif. Kalau ngomongin Pilgub Jabar sebenarnya udah ada beberapa nama yang muncul ya selain nama Ridwan Kamil. Ada juga Kang Deddy Mulyadi yang udah betul. Sedikit punya rekom lah dari partainya, dari Partai Gerindra. Terus itu juga ada Ilham Habibie yang pada bulan kemarin itu udah dideklarasikan sama Nasdem. Terus tuh ada juga Bima Arya yang udah juga deklarasi pada bulan Juni juga kalau tidak salah tuh udah menyatakan siap maju untuk Pilgub Jabar gitu. Tapi untuk kepastiannya ya tadi mungkin disinggung soal Pilgub DKI, mungkin masing-masing partai itu masih menunggu terkait keputusan sosok Bapak Ridwan Kamil itu maju di Jakarta atau di Jabar. Kayaknya masih menunggu itu deh. Karena sampai saat ini pun belum ada ketegasan dari partai-partai yang menyatakan mendeklarasikan secara terbuka gitu siapa yang akan nanti diusung di Pilgub Jabar gitu. Baru ada Nasdem aja yang secara tegas mengusung Bapak Ilham Habibie untuk maju di Pilgub Jabar gitu. Maksudnya itu untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat gitu. Sementara yang lainnya tuh masih masih menunggu lah kayaknya wait and see terkait di DKI sendiri gitu. Mungkin seperti itu sih. Mbak Mai. Dan kalau misalnya kita lihat Kang Soleh ini kan sebenarnya pendaftarannya sebentar lagi ya, sebulan lagi lah mungkin kira-kira 27 Agustus ya. Mungkin apakah tim Detik Jabar punya survei kecil-kecilan gitu kalau masyarakat Jabar ini sebenarnya lebih condong ke siapa sih gitu kan. Karena kalau dari survei yang terakhir kalau nggak salah tuh bulan Juni yang lalu gitu ada survei, memang nama Kang Ridwan Kamil untuk di Jawa Barat memang paling tinggi begitu kan ya, masih lah tinggi di bulan Juni kemarin gitu. Untuk saat ini seperti apa? Siap. Kalau ngelihat hasil survei ya tadi disinggung soal hasil survei pada Juni kemarin tuh memang nama Bapak Ridwan Kamil masih paling tinggi di sekitar kalau Bank Kompas tuh
sekitar 36,6% tuh elektabilitas Bapak Ridwan Kamil. Terus tuh ada disusul sama Kang Deddy Mulyadi kalau tidak salah di angka 12,2%. Langsung Bima Arya di angka 1,6% secara elektabilitas. Terus tuh untuk peluang atau mengukur nanti sampai di Agustus nanti itu ya tadi mungkin di awal Agustus tuh mungkin si pergerakan atau mungkin manuver-manuver partai politik, para politisi itu udah mulai kencang tuh kayaknya karena menjelang pendaftaran kan di akhir Agustus. Jadi kemungkinan keputusan masing-masing partai itu mengusung siapa jagoannya di Pilgub Jabar kemungkinan di awal-awal Agustus atau sampai pertengahan Agustus lah. Terus tuh Golkar juga kan menegaskan kalau tidak salah Pak Aceh Hasan tuh ketua DPD Golkar Jabar tuh kemungkinan untuk mengumumkan Bapak Ridwan Kamil maju di Jakarta atau di Jabar tuh di Agustus dari Golkar sendiri gitu. Sementara yang lainnya masih ya penjajakan lah. Kemarin Ilham Habibie juga di Tasik kalau tidak salah masih menunggu sikap PKS gitu. Karena kan kalau tidak salah tuh Nasdem tuh Ilham Habibie berharap nanti di Pilgub Jabar majunya sama kader PKS. Kemarin di Tasik dia statement seperti itu masih menunggu siapa yang akan disodorkan juga dari PKS gitu untuk nanti di Pilgub Jabar. Seperti itu sih Mbak Mai sama Mas Apip. Oke, berarti ini kan kita masih wait and see nih ya sampai awal Agustus gitu kira-kira nanti seperti apa. Oke, kalau gitu kita sedikit berandai-andai dulu mungkin ya kalau dilihat dari data-data apa yang sudah terjadi gitu ya Kang Soleh ya. Betul. Siap. Seandainya Kang Emil nih masuk atau resmi gitu diusung Golkar sebagai Gubernur Jawa Barat begitu ya ikut dalam kontestasi pilkada kali ini, kira-kira siapa pasangan yang tepat untuk beliau? Apakah justru salah satu nama kandidat yang tadi Kang Soleh sebutkan ada kemungkinan mereka bisa berkoalisi, berpasangan ataukah ada nama lain nih seperti kalau yang saya baca nih ya ada juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat nih. Iya kan, ada Pak Ono Surono atau Kang Ono Surono ini juga yang lagi menjalin komunikasi gitu kabarnya Kang. Betul. Kalau ngelihat statement dari Ketua DPD Golkar Jabar Kang Aceh Hasan tuh memang Pak Ono tuh masuk dalam radar ya. Selain Pak Ono juga ada sosok Pak UU yang sempat mendampingi Pak Emil di periode yang kemarin. Terus tuh Bima Arya juga udah masuk. Ya udah ada sedikit komunikasi lah kemungkinan sama Bima Arya juga yang menjadi kandidat-kandidat pendamping untuk Ridwan Kamil. Tapi yang terakhir statement terakhir dari Ketua DPD Golkar Jabar tuh ya Kang Ono sama Pak UU yang masuk untuk mendampingi kalau Ridwan Kamil maju di gelanggang Pilgub Jabar gitu. Tapi ya gitu ya lagi-lagi kalau kata pengamat atau kata pakar tuh Pilgub Jabar tuh masih dinamis, masih cair secara secara koalisi, secara calon-calonnya masih dinamis karena ya itu tadi mungkin masih menunggu kepastian Ridwan Kamil atau maju di Jakarta atau di Jabar sehingga nanti ketika Ridwan Kamil maju di Jakarta peta koalisi atau peta politik di Pilgub Jabar mungkin akan sedikit berubah siapa yang akan dijagokan siapa karena kan mungkin tidak akan ada nantinya incumbent kalau misalnya Ridwan Kamil jadinya di Jakarta gitu. Jadi peluang kandidat-kandidat lain pun mungkin akan cukup terbuka lebar gitu. Terus tuh sempat muncul juga kan nama Bapak Sandiaga Uno yang ya didorong untuk maju di Pilgub juga tapi kemarin udah menegaskan dia tidak akan maju di Pilgub Jabar gitu sih Mbak Mai sama Mas Afif. Bahkan ada beberapa nama seperti Desi Ratnasari sampai Iwan Bule ya, ex ketum PSSI itu ya Kang ya. Betul. Muncul namanya. Kalau lihat dari survei terakhir dari Litbang Kompas tuh yang muncul tuh ada Atalia sendiri pun muncul tuh kalau nggak salah di 5 besar secara elektabilitas tuh. Langsung ada Desi Ratnasari, ada Deddy Mizwar, ada ya Bima Arya. Bahkan kan misalnya ya tadi kita nggak akan tahu peta koalisi atau peta politik di Pilgub Jabar sebelum Ridwan Kamil memutuskan maju di Jakarta atau di Jabar karena ngelihat secara elektabilitas istrinya pun masih berpeluang berpotensi itu ketika memang memiliki niat untuk maju di Pilgub Jabar dia punya potensi karena secara elektabilitas dia masuk dalam 5 besar juga gitu. Jadi ya masih dinamis lah kalau ngomongin Pilgub Jabar gitu. Tapi yang pasti kalau begitu bisa dibilang kecintaan orang-orang Jabar sama Ridwan Kamil tuh masih tinggi ya Kang Soleh ya? Ya karena incumbent juga sih ya. Iya sih. Betul. Jadi kalau ngelihat survei yang lain ya SMRC bulan ini kalau nggak salah sempat merilis juga
76, sekian persen lah warga Jawa Barat tuh menginginkan Ridwan Kamil melanjutkan di Jabar untuk melanjutkan di periode kedua gitu. Iya. Survei SMRC yang terbaru seperti itu. Nggak rela ya Kang ya kalau dia ke Jakarta ya Kang ya. Soalnya Kalau secara pribadi sih saya nggak bisa berkomentar. Lucu aja gitu Kang kalau tiba-tiba Kang Emil dukung Persija gitu kan. Iya nggak Iya gitu kan? dong ya, nggak gitu konsepnya ya. Tapi kalau dari survei juga kan, kalau Kang Emil di Jakarta juga surveinya juga sangat hasil surveinya juga ya tidak begitu memuaskan gitu ya hasil surveinya. Betul, Jadi betul. secara kepercayaan diri ya kemungkinan besar di Jawa Barat ya Kang Ya. Soleh ya. Secara kalau ngomongin secara peluang sih Ridwan Kamil memang sangat terbuka peluang, sangat kalau bisa dibilang nggak akan terlalu effort lah kalau misalnya melanjutkan di Jabar gitu untuk melanjutkan periode kedua, karena secara survei mungkin data-data terakhir tuh memang menunjukkan Ridwan Kamil masih apa ya, secara popularitas dan elektabilitas masih di Jawa Barat masih tinggi, paling tinggi lah dibandingkan, walaupun Kang Emil tuh belum melakukan apa ya secara tegas dia akan melanjutkan di Jabar atau apa, tapi masyarakat tuh udah meresponnya tuh pengen Kang Emil tuh masih lanjut di Jawa Barat kalau melihat dari hasil-hasil survei ya. Berbanding dengan misalnya lihat data yang apa Ilham Habibie misalnya tuh yang bulan kemarin dideklarasikan malah di survei Litbang Kompas tuh tidak masuk dalam 5 besar atau 10 besar tuh, nggak ada tuh nama Ilham Habibie. Jadi perlu effort kan kalau ngomongin itu. Tapi kalau sosok Ridwan Kamil nggak perlu kampanye, mungkin udah tahu dia mantan gubernur Jabar yang mungkin akan lanjut lagi. Ya kita lihat aja lah di awal Agustus atau sampai pertengahan Agustus seperti apa peta di Pilgub Jabar gitu sih, Afif sama Mai. Kalau gitu siapa sih Kang kira-kira lawan berat buat RK di Jabar Kang? Kalau ngelihat akhirnya komposisi ya mungkin ya. Kalau misalnya ngelihat dari Litbang Kompas kan nomor 2-nya ada nama Deddy Mulyadi tuh. Meskipun jauh ya secara persentase, secara elektabilitas, Emil di angka 36%, Deddy Mulyadi angka sekitar 12% sekian lah secara elektabilitas. Jadi akhirnya yang perlu apa ya akan menjadi lawan kuat tergantung misalnya Deddy Mulyadi ngegandeng siapa, kemungkinan seperti itu sih. Ridwan Kamil nanti sama siapa. Jadi bagaimana si cagup-cagup ini mendapatkan pasangan-pasangan terbaik untuk melawan Ridwan Kamil, karena kalau ngelihat data survei yang terbaru kan susah juga kalau kita ngukurnya hanya siapa lawan siapa, apa maksudnya head to head Emil sama siapa gitu, tanpa kita melihat paketnya gitu. Jadi perlu paket yang tepat untuk menghadapi Ridwan Kamil di Jabar, kemungkinan seperti itu sih kalau ngelihat data-data survei terbaru gitu. Sebenarnya termasuk juga bagaimana peta politik yang ada di Jakarta ya Kang Soleh ya, karena ya ada kemungkinan masih sangat besar, peluang juga masih sangat bisa dibuka lagi gitu kan. Betul. Jadi kita memang sebenarnya wait and see semua nih. Jadi tapi kalau berbicara mengenai koalisi Indonesia Maju ini, kalau di Jabar akan tetap solid kah seperti di Jakarta? Ya kalau ngelihat pada bulan apa ya Juni, teman-teman dari Demokrat sama PAN tuh sempat berbicara terkait koalisi Indonesia Maju di Jawa Barat atau mungkin di Pilgub DKI dan di Jakarta. Jadi ada statement gitu, mereka tuh sepakat ketika akan bersama ketika Ridwan Kamil maju di Jakarta dan di Jawa Barat tuh koalisi Indonesia Maju tuh mengusung Bapak Deddy Mulyadi. Tapi ya itu lagi-lagi kan masih belum ada kepastian terkait sosok Ridwan Kamil itu maju di Jabar atau di Jakarta. Tapi pada bulan Juni itu sempat ada statement seperti itu. Kalau Ridwan Kamil di Jakarta diusung Kim, Jabar usung Deddy Mulyadi, seperti itu. Oke, kalau gitu Kang Soleh, ini kita sambil menantikan gitu ya. Betul. Di awal bulan Agustus nanti akan seperti apa pemetaan politik di Jawa Barat dan juga di Jakarta. Kita tunggu update-nya. Tapi kita mau ucapin sekali lagi selamat ulang tahun. Selamat tahun Kang Soleh. Ulang tahunnya ucapannya terpotong gitu ya tadi ya. Semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih banyak. Dilanjutkan, selamat melanjutkan pekerjaannya kembali dan kita ngobrol next time lagi. Apalagi 2 hari lagi gajian. Yoi. Siap. Hartur nuhun Kang Soleh, salam buat teman-teman di Jabar. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bye bye.
Nah itu dia. Kalau saya deg-degan ini, ntar minta traktiran hari Makanya Senin. tahu nggak yang bikin bete yang namanya ulang tahun itu Apa? tradisinya itu kenapa yang ulang tahun yang mesti traktir? Harusnya yang ulang tahun dong dikasih kue, dikasih Kan apa udah dikasih kue. Iya, tapi kan nggak semuanya. Masa yang ngasih kue cuma satu, yang ditraktir ada 10? Ya kan yang penting silaturahminya Maya ya kan. terima Berbagi Nggak. kebahagiaan kan Nggak. rezeki itu gak cuma duit. Enggak, Maya. enggak Badan mau. sehat itu rezeki. Enggak mau. Pasangan hidup Nggak itu rezeki, mau. keluarga itu Nggak rezeki. mau. Jumat ya, Jumat. Detik Jumat. hikmah ya. Detik hikmah ya. Detik hikmah. Karena dari tadi Afif sudah memberikan wejangan pada saya, jangan lupa sholat, jangan lupa zakat, jangan lupa haji. Torik aja 2 bulan udah Iya. naik haji, udah nikah. Belum nifas. Dia nikah tadi pagi. Iya tadi pagi nikah. Iya, selamat ya Bang Torik Selamat, ya. Bang Torik. Bang Torik Halilintar ya, Iya, bukan Bang Torik ini ya. Yus. Sebelah sini banget ini nih. Iya, nggak enak ntar ya. Enggak enak nanti. Ahmad Torik ini mah. Berapa beda. Iya. Yang dapat Wis. dapat jam tapi nggak jadi. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Aduh, kok kayaknya bermasalah ya kemarin ya. Gitulah. Biar seru aja. Detikers setelah ini kita ada Sunset Talk ya kan. Sebelum Sunset Talk kita nanti bacain juga beberapa berita yang seru. Trending Today. Abis itu ada Sunset Talk. Sunset Talknya seru nih Mai. Apa tuh? Tentang apa nih mana tadi nih? Hoarding disorder ya? Apa? Hoarding disorder alias malas beberes. Ih, Oh suka menimbun barang bukan malas beberes. emang agak. Ini tuh saja malas beberes ya kan suka menimbun barang malas beberes. Iya, Bener iya, aja iya. sih. Nah Nah, itu dia apakah kalau- sama dengan malas beberes atau karena kan di Jepang di Korea kan suka gitu kan yang ada jasa-jasanya tuh bersihin kamar. Di Lihat sini YouTube juga deh. ada Santo suruh aja deh apa aja dia mau. Santo lagi istirahat jangan disuruh-suruh. Oke Detikers kita istirahat dulu juga. Jangan kemana-mana Detik sore nggak cuma hore-hore. Welcome back di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Telan. Mai lagi mengisi tenaga Detikers. Karena Mai dari pagi udah jalan-jalan dia kemana mencari kitab suci ke barat. Detikers ini sebelum nanti talk kita trending today dulu, kita baca yang lagi rame-rame di Detikcom ya kan. Di medsos juga. Nah ini termasuk yang salah satu yang lagi rame nih Mai, yaitu semifinal Piala AFF U19. Indonesia akan menghadapi Malaysia besok ya pas Sabtu? Oh Sabtu sorry, Sabtu jam 7:30 malam. Nah Indonesia lawan Malaysia ini merupakan salah satu laga yang bisa dibilang cukup tricky ya. Kenapa cukup tricky? Karena rekor pelatihnya Pak Indra Syafri ini lawan Malaysia ini belum pernah menang Mai. Itu hasilnya 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Itu sejak Piala AFF U19 2013. Jadi kita itu lawan Malaysia di Piala AFF U19 itu 1-0, 0-0, kalah 1-4, seri 1-1, seri lagi 2-2 Detikers. Jadi ya kita pas kalahnya jauh banget ya 2017 itu 1-4 lagi. Gak usah nangis Mai. Enggak nangis Oh. gue. Kirain. Tapi menurut lo Viv Iya mainnya besok. Ya Sabtu. besok ya kira-kira gimana performa nggak tuh? Cukup oke sih kita timnas ini kan kita sapu bersih kemenangan gitu kan. Tapi ya memang kalau melihat calon lawan lainnya gitu Australia bisa bantai Vietnam loh 6-2. Tapi justru yang menarik ini Vietnam nih Mai. Kan Australia emang bagus Emang kan? bagus enggak tapi maksudnya Vietnam ini kan selama belakangan ini kan menjadi raja di Asia Tenggara lah gitu kan. Tapi memang di timnas kategori kelompok umur U16 dan U19 ini the golden star. Pakai junior nggak usah lah ya. The golden star aja lah ya. Kalau kita kan udah muda. Si golden star ini mereka kalah terus. Mereka kan di U16 itu kalah dari kita Indonesia itu di perebutan tempat ketiga terbaik kalau nggak salah. Nah di AFF ini U19 yang itu U16 sekarang U19 mereka juga udah gugur, mereka nggak masuk ke semifinal. Dan ternyata kalau ditelah Detikers ini kemarin sempat gue tulis beritanya Mai, bisa dibilang sebuah wake up call bagi timnas Vietnam. Karena mereka ditinggal pelatihnya Park siapa namanya itu, yang pelatih Vietnam yang kemarin lagi bagus itu, dan tetapi terlebih dari itu adalah ternyata banyak klub-klub akademi di Vietnam itu tutup, nggak tahu kenapa sebabnya. Udah gitu ternyata di liga Vietnam itu masih banyak yang pakai pemain senior. Umur 35 ke atas itu masih main di squad utama. Alhasil pemain utamanya itu jadi nggak bisa masuk gitu, nggak bisa tampil, nggak bisa nambah jam terbang.
Tapi yang pasti tentu lah Indonesia, ya kita berharap Indonesia bisa melangkah lebih jauh lah gitu. Kita lawan Malaysia ya, ini pasti, ini kan kayak derby Asia Tenggara kan, sama-sama satu rumpun ya kan. Benar. Semoga menang sih Indonesia. Kalau Indonesia menang untuk Piala AFF ini baru masuk ini berapa sih semifinal kan? Okay. Lainnya itu Australia lawan Thailand. Kapan? Mainnya di hari yang sama juga. Oke, berarti Sabtu besok. Berarti next. Australia Thailand jam 3, habis itu 7:30 Indonesia lawan Malaysia. Untuk finalnya next week. Untuk finalnya 29 Juli. Oh, oke. Oke lah, masih ada waktu lah ya untuk prepare kalau seandainya Senin, kita lolos gitu kan ya. Iya, masih ada waktu. Ada PR tertentu gak sih buat timnas kita, Viv? Matematika. U19. PR-nya sebenarnya sih matematika itu untuk mapping pemain kan. Sebenarnya udah cukup bagus sih mainnya. Cuman memang bisa dibilang IS nih Indra Safri jarang banget rotasi gitu loh. Maksudnya nggak tahu nih kayak takutnya kita nggak punya plan B gitu. Kan dalam sepak bola pasti ada plan A, plan B dong ya kan. Maksudnya kita punya rencana cadang gitu ya. Semoga kita bisa kedalaman skuad kita teruji lah. Jangan teruji dulu. Ya nggak usah diuji lagi maksudnya. Iya, harusnya gol. Iya, teruji lawan Malaysia karena kita udah mikir lawan Australia sih di final. Gitu sombong banget. Gak boleh guys. Udah muda, fokus. Nggak boleh sombong ya. Tapi biasanya tuh para pemain kalau dikasih target-target atau dari kita kayak yang kemarin. Iya. Itu kan itu mereka kayaknya banyak yang drop juga. Apalagi banyak komentar-komentar netizen di sosmed para atlet juga. Ya kalau lagi bagus didukung, diangkat-angkat. Tapi kalau lagi jelek dihujat gitu kan. Cukup di klubnya aja. Maksudnya kalau pemain klub gitu kayak Mohamed Salah lagi jelek gitu kan. Kok lagi jelek orang belum main juga. Lu jangan ngadi-ngadi lu, Viv. Gue mau nanya sama lu nih. Misalnya nih, kan lu juga profesinya selain sebagai jurnalis kan lu juga sebagai profesional nih. Host profesional lah ya gitu ya. Aduh. Agak berat nih. Profesional banget gitu. Kami guling nyangkut apa? Nah terus lu kan ngefans sama Chelsea. Iya kan. Sombong banget. Doang ya. Lu kan ngefans sama Chelsea. Nah seandainya ada tawaran secara profesional meminta lo untuk Alvin lo jadi narsum dong untuk ngebahas match antara let's say Barcelona versus Manchester City. Tapi lo harus represent Manchester City. Lu mau gak? Jadi fans dari fans lain. Jadi fans lain. Ya kalau ada duitnya mah, selama itu halal, ayo. Serius? Aku alat kan kualat kan, meleot kan jadinya. Lu jadi fans kayak gitu lu nggak setia lu, Viv. Iya, ntar lu dihujat lo sama fans Chelsea lo. Ya nanti karena duitnya mah sekarang mah cuan. Serius lo mau? Serius lah. Kenapa lu lagi gitu ya? Lagi gitu ya? Nggak maksudnya kalau lagi secara profesional lo mau gitu ya? Mau lah nggak apa-apa. Kan maksudnya pasti halal lah ya. Kenapa sih Me? Yang kemarin tuh ya? Iya, gue kemarin cerita itu. Udah ambil aja lah. Enggak Bagi sih. 2 sama gue. Tolong lu yang bikinin materi ya kalau gitu ya. Iya lu mah yang buat materi lah. Sudah apa lagi nih Mbak Training Today? Ya itu ya curhat dikit aja gitu ya. Oke, selanjutnya tadi sebenarnya di awal kita udah bahas sedikit soal Olimpiade Paris. Seragamnya juga kita udah bahas tadi guys. Kalian gak dengerin ya tadi ya? Seragamnya ya? Ada fotonya. Hah? Oh ini fotonya, kita lihat dulu fotonya. Kenapa gak dikeluarin tadi fotonya pas kita bahas? Maya lagi ini nih, lagi berapi-api hari ini. Iya, api. Menyala abangku, api gitu kan biasanya. Iya sih, gue bingung mau bahas yang kemana Me. Tapi sebagai informasi Detikers, Indonesia ini meloloskan 29 atlet ke Olimpiade Paris 2024. Mantap. Terdiri dari 12 cabang olahraga nih bajunya nih. Yaitu cabang olahraganya bulu tangkis, angkat besi, panahan, balap sepeda, rowing, senam, atletik, selancar, judo, menembak, renang, dan panjat tebing. Oke, nah yang kalau kita mau bahas dan tadi sebenarnya udah kita bahas itu seragamnya. Tadi kan udah kita bahas di awal Detikers, tapi mungkin kalau Detikers yang baru aja gabung sama kita dan belum update soal ini, kita kasih sedikit informasinya nih Detikers bahwa tim Indonesia nanti bakal memakai seragam yang dibuat oleh desainer Didit Hedi Prasetyo di opening ceremony Olimpiade 2024 yang merupakan perpaduan antara modernitas dan juga tradisi. Ya iyalah tradisi, karena kalau kita lihat ini untuk baju pria, atlet prianya ini adalah best cup yang dimodifikasi lah begitu ya. Terus menggunakan celana putih. Kalau warnanya sih ini hitungannya warnanya biru atau navy? Denim. Oh, denim. Oke, denim. Ya? Tapi warnanya ini hitungannya ya udah warna kan denim macam-macam juga warnanya kan? Denimnya navy ya, yang
Nah, navy kan. Gue cuma tahu biru muda, biru tua, udah itu Ini aja. biru apa? Nah, ini baru biru denim nih. Ini denim, the real denim nih, jeans gitu kan. Oke, anyway, nanti itu digunakan ya di Opening ceremony. Setengah 12 malam ntar. Setengah 12 malam. Dan ini nanti berada di lokasi Seine sebagai tempat untuk kontingen-kontingen negara melakukan parade dengan menumpang perahu di sepanjang sungai Pont de Austerlitz ke Pont de Lena. Mohon maaf kalau pembacaannya salah guys ya. Gitu kalau baca. Karena kita agak susah untuk menyebutkannya. Cis Prancis. Yoi, dan ini kreasi dari seragam Indonesia pada pembukaan Olimpiade 2024 terinspirasi dari warisan artistik dari seorang Raden Saleh yang merupakan seorang pelukis romantis kelahiran Jawa. Seragam ini juga mempertimbangkan kebutuhan para atlet Olimpiade loh, nggak cuma untuk looknya aja, tapi seragam ini menawarkan kenyamanan maksimal dan juga kemudahan bergerak berkat kain berkualitas tinggi yang bisa bernafas, termasuk denim Indonesia yang stone wash dan blue drew mewah serta kaos sutra dalam palet warna primer yang mencolok. Nah itu dia, jadi kalau pakaian pria tadi terinspirasi dari biker dengan jaket denim luntur yang berakar dari beskap, pakaian tradisional pria Jawa. Dipasangkan dengan celana putih untuk tampilan yang lebih atletis. Keren lah pokoknya kalau ini ya. Dan tim panahan putri Indonesia ini lolos ke babak eliminasi per-8 Olimpiade Paris 2024. Hasil itu diperoleh setelah mereka berhasil mengumpulkan 1.960 poin. Ini mainnya kemarin nih. Jadi memang kalau panahan itu ada eliminasi dulu. Mereka harus tanding ngumpulin poin buat nanti lolos ke babak putaran final begitu kan. Atlet-atlet panahan Indonesia di Olimpiade Paris menjalani babak pemeringkatan pada Kamis kemarin. Mereka masing-masing tampil di nomor, dibacanya gue bener apa salah nih, recurve perorangan ya kan. Mana? Masalah kayak coklat. Nah berdasarkan hasil kualifikasi, Dianada Khairunisa menempati urutan ke-6 dengan total poin 670 personal best. Reza Oktavia berada di peringkat 32 dengan 650 poin season best, dan Siva Nur Afifah Kamal di urutan ke-43 lewat 640 poin personal best. Hasil ini tak hanya meloloskan mereka ke babak eliminasi perorangan, tapi ini sekaligus membuat tim beregu putri Indonesia berada di peringkat ke-7 dengan raihan 1960 poin. Selanjutnya tim putri Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada minggu besok tanggal 28. Mantap. Wow. Mantap sekali, kita nantikan setelah pembukaan akan dibuka dengan laga apa? Viv, setelah pembukaan? Bukan banyak, ada cabang-cabangnya. Indonesia itu masih main di panahan, bulu tangkis masih nanti deh kalau nggak salah mainnya. Belum ya? Ntar gue cek schedule dulu. Asik, cek schedule. Pokoknya kita tunggu artikel-artikel mengenai Olimpiade 2024 Paris ini di detik.com, pastinya di Detik Sport. Jangan lupa dicek ya. Di Detik Sport akan nanti diupdate sama Bapak Afif dan juga rekan-rekan di Detik Sport. Oke, setelah yang satu ini Detikers, kita masih ada satu segmen yang dinanti-nantikan karena ini adalah segmen yang inspiratif, bisa memberikan cerita-cerita menarik juga. Dengan semoga dengan latar belakang sunset yang indah di Jakarta hari ini. Enggak juga. Lagi mendung ya? Polusi. Lah tadi Mbak Rara gak dipanggil? Mbak Rara gak bisa ngilangin polusi. Dia bisa ngilangin awan mendung aja. ya. Belum green ekonomi Mbak Rara ya. Iya, belum green ekonomi dia Mbak Rara. Oke, kalau gitu Detikers, we'll be right back after this one. Tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Welcome back Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Aduh, mungkin Detikers tadi sempat menguping sedikit pembicaraan kita nggak sih, kedengeran nggak sih? Kedengeran dikit lah. Jadi kayak manggilnya apa sih gitu. Iya, karena kan biasanya psikolog itu dokter juga kan sebenarnya. Oh iya, kita mau kasih tahu konteksnya nih Detikers. Iya. Narsum kita kali ini adalah seorang psikolog klinis. Nah, itu nanti mungkin bisa kita tanyain juga kalau banyak yang nggak familiar dengan seorang psikolog klinis tuh sama nggak sih dengan psikolog yang pada umumnya gitu ya? Apakah sama atau seperti apa? Tapi yang akan kita bahas adalah mengenai. Kencang sekali anginnya ya. Ya, mohon maaf rambut saya. Juga deh. Gimana nih? Sama gue juga. Udah, ntar leher kepelitek aja. Ya mohon maaf berarti keadaan angin seperti ini. Jadi kita sudah kedatangan seorang psikolog klinis. Ada Mbak Veronica Adesla.
Welcome to Detik Sore. Sore Mbak Vero Jadi panggilannya. panggilannya apa sih, Mbak, Dok? Atau kalau psikolog tuh panggilannya apa sih? Iya itu. Tadi banyak yang manggil gue sebenarnya dok ya. Ini boleh pakai gue. Boleh pakai gua. Boleh. Bebas kita. Iya. Sebenarnya bukan dok. Nanti dokter-dokter pada ngamuk nih. Iya. Wah, Bukan, jangan bukan sampai dokter. pecahan. Kita bukan dokter. Biasanya dipanggil memang ya panggil tergantung. Kalau masih anak-anak muda manggil gue Kak. Oke. Kak Vero gitu ya. Kalau misalnya memang udah ibu-ibu manggil gue Bu juga gitu. Jadi sebenarnya itu sih panggilannya. Walaupun baik yang manggil dok dan gue ya ini juga nggak apa-apa. Kan seneng juga ya dipanggil dok. Iya sih. Bener sih. Emang sering Iya. banyak salah kaprah juga sih sebenarnya. Kalau psikolog klinis, sebelum kita masuk ke topik kita ya, mungkin banyak yang nggak familiar seperti kita juga tadi begitu ngelihat atribusinya seorang psikolog klinis, ada bedanya nggak sih, Kak? Antara psikolog klinis dengan Dengan ya kan biasanya kita taunya ya udah psikolog aja gitu. Psikolog aja, psikolog tok. ya. Nggak pakai to sih, psikolog aja. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita tahu dokter itu juga banyak spesialisasi ya. Oke. Gitu. Nah, dokter yang spesialisasinya kejiwaan itu kan disebut sebagai psikiater. Oke. Nah, Oh. psikolog juga gitu. Psikolog tuh setelah lulus S1 kita boleh ngambil S2 untuk profesi, melanjutkan profesi sebagai psikolog. Jadi lulusan S1 nggak bisa dibilang psikolog ya, bukan. Sarjana psikologi. Nah, kita mau ngambil profesi sebagai psikolog, kita sekolah lagi S2. S2 itu nanti ada spesialisasinya juga. Mau ngambil psikolog apa gitu. Kalau mau ngambil spesialisasinya klinis, ya jadilah psikolog klinis. Kalau mau ngambil spesialisasinya untuk ke perusahaan, industri organisasi, jadinya psikolog industri organisasi. Atau misalnya mau ngambil spesialisasi pendidikan, jadi psikolog pendidikan gitu. Itu beda-beda nggak penanganannya, kayak penanganan kayak misalnya nih psikolog klinis kan kita akan membahas soal hoarding disorder gitu kan. Apakah memang tentang kelainan yang bisa dijabarkan secara klinisnya gitu mungkin, ataukah kalau pendidikan kan beda lagi gitu mungkin. Seperti Pendidikan itu nggak? akan memang beda. Pendidikan akan berhubungan dengan sekolah ya, tentu dengan pendidikan seperti membuat program dan lain-lain. Kalau misalnya psikolog klinis, memang yang kita pelajari itu adalah diagnosa gangguan kesehatan mental, gangguan psikologis, kayak misalnya gangguan kepribadian, kemudian gangguan psikotik, kemudian gangguan depresi gitu ya, gangguan OCD yang nanti kita juga akan bahas hoarding misalnya ya. Itu gangguan-gangguan itu kita pelajari, diagnosanya seperti apa, gejalanya bagaimana, sampai dengan penanganannya dan penyebabnya juga. Itu psikolog klinis gitu. Oke, baik. Berarti ini tepat banget ya untuk pembahasan kita, hoarding disorder atau disorientasi penimbunan atau penumpukan barang. Kita tahu ada berita beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu kos yang kaget banget begitu ngebuka kamar kos dari yang kos di situ, dari anak kosnya. Ternyata di situ banyak banget barang-barang, nggak cuma barang-barang yang masih dipakai yang berantakan, tapi juga sampah bekas makanan, terus tumpukan-tumpukan plastik dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, Kak Vero, apakah memang udah bisa tanpa dia harus pergi ke psikolog, apakah sudah bisa dijudge bahwa dia punya hoarding disorder nih, orang kayak gini nih? Nggak bisa, tetap harus dicek sama psikolog ya gitu, karena kita nggak bisa mendiagnosa orang hanya berdasarkan oh ini kelihatannya begini, tapi nggak pernah dicek juga yang lain-lain, karena bisa nggak mungkin ternyata ada gangguan psikotik juga. Mungkin. Tahu nggak apa itu psikotik? Iya. Nggak tahu. Ada psikotik, ada psikotek saya tahu Mbak. Ada diskotik juga ya? Wah, ketahuan umur ya. Gimana? Iya, jadi misalnya kemungkinan mungkin nggak muncul ada gejala-gejala di mana dia ada pemikiran yang salah gitu ya terhadap apa yang dilakukan gitu, seperti misalnya halusinasi atau delusi, atau kemudian mulai memang tidak merawat badan dia sendiri sehingga dia juga tidak peduli dengan lingkungan yang kotor atau apa gitu ya. Itu kan kita bisa bilang bahwa ada perilaku yang aneh juga yang muncul di sana, yang memang biasanya itu tidak muncul di orang awam gitu ya, di orang awam yang normal gitu. Seperti itu. Nah, ini kita perlu cek lebih lanjut gitu. Atau mungkin dua-duanya, berarti ada hoarding disorder juga plus ada psikotiknya juga gitu kan. Nah, itu makanya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Memang ciri-ciri utama yang bisa kita lihat adalah penimbunan barang kan gitu. Dan penimbunan barang ini adalah barang-barang yang mungkin secara value atau nilai itu sebenarnya bukan barang-barang berharga seperti itu. Kalau nimbunnya emas nggak apa-apa. Kalau nimbunnya lemak juga nggak apa-apa ya. Lemak aja bisa jenuh, Ih, apalagi orang. apalagi orang ya kan. Tapi kalau penyebab hoarding disorder itu apa sih Mbak? Penyebabnya kenapa orang bisa seperti itu? Apa karena malas gitu atau?
Nah, hoarding disorder ini sendiri sebenarnya cukup banyak penelitian yang meneliti tentang hoarding disorder dan menemukan bahwa dari sebagian banyak orang yang mengalami hoarding disorder, mereka itu punya riwayat pengalaman hidup yang stres ataupun traumatik. Itu satu. Kemudian kedua, genetik. Genetik itu bisa menurun, jadi misalnya ada dari kita ngelihatnya dari kita ke atas lagi, jadi 3 generasi ya gitu. Dari 3 generasi ini, adakah yang memang itu mengalami juga perilaku yang sama, punya hoarding disorder juga. Nah itu 50% kemungkinan menurun. 50%. Sorry Mbak, secara genetik berarti apakah karena dia memang melihat atau memang ada di dalam DNA-nya dia emang udah karena genetik gitu. Jadi kecenderungan itu jadi kuat gitu. Nah namanya kecenderungan, apakah berarti kalau kita punya kecenderungan pasti akan menjadi gangguan nih pasti nih? Enggak juga, tergantung juga gimana ketika pengasuhan. Kalau misalnya didiamkan gitu ya dan tidak ditangani ya jadilah itu gangguan dong gitu. Tapi itu 50% ya, berarti mungkin enggak dari yang 3 generasi ini ternyata di kita enggak ada nih, enggak kena DNA-nya gitu ya. Mungkin. Berarti kita nggak bisa bilang ya kalau misalnya ada orang yang malas beberes kayak lu di hoarding disorder lu gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Cara ceknya gini aja, di hoarding atau enggak. Lo malas banget beberes, gue beresin mau nggak? Kalau dia bilang mau dong bantuin gue, bukan hoarding. Kalau orang hoarding mau diberesin, dirapiin, dibuang gitu. Marah. Jangan ganggu-ganggu barang-barang gue. Ih gue tahu lagi ada orang kayak gitu. Kenapa langsung liat ke gue? Enggak, gue ngasih tahu, gue ngasih tahu lu. Gue kenal lagi sama orang kayak gitu. Oh gitu. Iya. Justru kalau diberesin dia nggak mau ya Mbak. Maksudnya apakah itu karena ini teritori gue nih, wilayah gue atau ini barang gue gitu? Marah. Merasa seperti itu ya? Marah. Walaupun dia nggak, kita tahu itu barang-barang yang kita bilang bisa kita bilang sampah sebenarnya ya. Itu kan nggak kepake. Lu ngapain ngumpulin sebanyak itu juga gitu? Ya biarinlah barang-barang gue itu kan numpuk, kita jadi nggak bisa jalan. Lu juga nggak sehat dengan tumpukan barang kayak gitu. Betul. Marah ya. Gitu. Tapi kalau untuk mencapai ke titik itu kita bisa ngeliat nggak sih Kak gejala-gejalanya gitu? Apakah dia kayak misalnya nih, itu kan kalau sampai yang benar-benar udah numpuk plastik apa segala macam gitu kan memang gejalanya udah terlihat jelas gitu ya. Tapi ada gejala-gejala kecil yang sebenarnya ada di keseharian kita atau bahkan mungkin ada di diri kita sendiri yang kita nggak sadar gitu. Bisa sebenarnya. Misalnya ya kalau orang pada umumnya nih, contoh sederhana deh, kita makan terus kan suka ada misalnya mohon maaf ya, misalnya ada sedotan dikasih atau apa gitu ya, itu nggak biasa kan kalau kita biasa ya udah buang aja ya, ini nggak diambil misalnya ya, disimpan. Tapi kita bisa tanya kan, ngapain disimpan? Nggak apa-apa, padahal gue bisa pakai di rumah gitu kan. Nah terus jalan berikutnya kita coba pas ke rumah dia gitu ya, kita lihat barang apa aja atau misalnya kita sendiri deh gitu ya. Seberapa banyak waktu kita di rumah ngelihat barang-barang kita, sebenarnya ada banyak barang yang harusnya dibuang tapi kita nggak buang. Wah, ada nggak lu di rumah? Dan kita nggak tega ngebuang. Wah, aduh nih tricky tapi Mbak, antara nggak tega buang sama nimbun. Iya kan? Ada satu lagi Mbak, ada satu lagi nih. Ini termasuk nggak sih? Karena banyak nih yang mengalami ini. Kalau datang ke hotel, dia ngerasa kayak barang-barang yang di dalam hotel itu kayaknya, padahal itu kan kayak ya let's say misalnya sikat gigi kah atau sabun atau apa, itu kan sekali pakai aja buat di sana aja kalau misalnya nggak bawa amenities gitu kan. Ini kayak semuanya diangkutin gitu. Itu ciri-ciri nggak sih? Atau itu emang kebiasaan aja? Ada yang karena kebiasaan aja, nggak mau rugi ya. Ada. Kan sampai bayar ya dapetin gue bawa pulang lah. Sampai kopi, teh, gula, tisu ada gitu yang bawa. Kalau sendal kan emang ya udah emang buat di itu kan. Tapi kalau sampai yang perintilan juga dibawa, wah bahaya juga nih. Gue kadang suka bawa tuh. Tuh kan? Enggak, kok gue kadang teh-teh gitu loh, teh-teh sasetan yang bisa buat sekali pakai. Tapi habis itu gue minum. Bukan ditumpuk kan. Oke, aman saya tikers. Yes. Iya tricky jadinya kan? Iya bener sih, tricky sih. Itu kalau misalnya kita udah ada gejala-gejala kayak gitu tuh sebaiknya apa yang kita lakukan Mbak? Di cluttering, kita cluttering lah. Itu harus ya. Dalam satu, kita sendiri harus kayak menentukan hari. Misalnya 1 bulan ada 1 hari, 2 hari di mana gue akan ngeberesin rumah. Rasanya berat sekalipun melepaskan barang ini, tapi karena tahu barang ini udah disimpan sekian lama dan emang gak pernah kepake dan udah numpuk banget, lepasin. Kalau butuh minta bantuan orang untuk meneguhkan dan mengingatkan kita, lakukan itu. Terkadang memang yang namanya orang dengan hoarding disorder itu
kesulitan terbesarnya adalah memang gimana merelakan kan. Sehingga kalau diri kita sendiri yang misalnya belum kuat gitu dan masih dalam kondisi kita tahu kita punya hoarding disorder tapi memang belum bisa melakukan sendiri, nggak apa-apa, minta bantuan teman, minta bantuan keluarga untuk ada di sana dan bantu memilah bahkan. Dan belajar untuk let go. Sekalipun rasanya nggak nyaman, nggak tenang gitu ya. Itu sih. Kalau aku di rumah gini Mbak, aku mungkin cewek juga mungkin masalahnya sama gitu. Aku punya banyak baju Mbak, maksudnya baju-baju yang lama yang oke lah udah gak kepake. Cuman emang kayak punya, lah ini dulu baju gue pakai pas kampus nih, ini gue pakai pas apa nih. Terus iya tiba-tiba kayak, wah misalnya di rumah sama nyokap udah nih baju sumbangin aja lah gitu. Ya janganlah Bu, ini masih suka gitu. Kamu gak pernah pakai, ya tapi kan. Nah gitu Mbak. Nilai ada seakan-akan punya nilai sentimental ya. Nah sebenarnya kalau barang-barang yang punya nilai sentimental itu kan harusnya nggak terlalu banyak. Oh iya sih. Kalau sampai sebanyak itu dan semua 100 iya itu sih. 200 gitu ya. Nah itu tetap harus dipilah. Kalau misalnya dia barang-barangnya berantakan, kita beresin terus berantakan lagi, kayak gitu lagi. Itu kebangetan namanya. Kan ada orang yang lebih sebenarnya dia lebih nyaman atau lebih bisa mencari barang ketika berantakan gitu. Itu termasuk nggak sih Mbak? Oh, iya. Oh enggak. Beda ya? Kalau itu bukan, itu kadang lebih kepada cara dia untuk organize by her atau his thought-nya ya gitu. Iya. Kayak itu lebih gampang karena ada di situ segala macam gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa itu hoarding ya. Gitu karena kalau hoarding itu pasti ada yang tertumpuk dan biasanya jenisnya setipe. Jadi nggak ada banyak ini itu barang ada di sana ada remote TV, di situ ada minum, di sini ada ini itu kan lebih karena berantakan aja gitu ya. Tapi kalau ini kayak misalnya ya contoh itu orang yang paling gampang kan memang plastik ya. Plastik itu dapat dari mana? Kumpulin. Oh, iya, Siapa tahu nanti bisa dipakai. Siapa tahu bisa dipakai gitu. Lama-lama numpuk. Udah penuh aja itu plastik segitu banyak. Atau misalnya sendal, sepatu gitu ya. Udah rusak juga masih disimpan. Bilangnya ya nanti kan dibetulin. Kagak pernah dibetulin. Dilepas itu saya. Kagak gitu. Itu. Nah numpuk lagi banyak. Nah itu yang kayak gitu yang kita bisa bilang mungkin ya hoarding. Bisa sembuh nggak sih Mbak Iya. itu? Bisa pakai terapi ya, tentu ada psikoterapi kalau di psikologi ya gitu. Pakai psikoterapi, kemudian support dari keluarga tetap butuh. Nah untuk sebenarnya mungkin kalau untuk kasus yang parah yang mungkin ada kombinasi dengan OCD ataupun kombinasi dengan anxiety disorder atau gangguan kecemasan ataupun depresi ya tentu nantinya mungkin kalau itu parah ya harus dengan bantuan obat juga, medicine dari psikiater ya gitu. Jadi jalan paralel gitu. Oke. Oh, psikolog itu tidak bisa memberikan resep ya? Enggak, untuk di Indonesia enggak. Oh, jadi kalau walaupun kita belajar ya, kita belajar kayak psikofarmakologi, kita belajar obat-obatan tuh ada apa aja, tapi kita nggak boleh kasih resep gitu sih. Tapi kalau hoarding disorder ini Mbak, apakah ada hubungannya sama orang introvert sama extrovert gitu gak sih Mbak? Enggak juga ya? Gak ada hubungannya ya? Nah kan takutnya orang introvert kayak Toto nimbun emas, Toto dia jadi sultan. Itu buat temenin. itu Mbak Sheryl kayaknya dia menimbun saham, dia menimbun saham menjadi investasi dia tuh. Tapi Mbak kalau misalnya kira-kira orang terdekat kita mengidap hoarding disorder, apa sih Mbak langkah yang bisa kita lakukan gitu? Mengingatkan dan kadang dalam taraf tertentu kita perlu memaksa ya untuk tadi ngeberesin, cluttering, memilih dan membuang. Kalau ntar jadinya malah berantem karena dia nggak suka itu diberesin gitu misalnya. Mau nggak mau, karena biasanya kalau udah taraf yang parah itu memang sampai mengganggu ekosistem di rumah kan. Maksudnya kayak jalan susah, dia tidur aja udah penuh dengan tumpukan kiri kanan. Gimana mau sehat dengan kayak gitu ya? Gangguan pernafasan kemungkinan untuk jatuh mungkin. Karena gini, semakin bertambah usia itu sebenarnya kalau tidak tertangani akan semakin parah. Oh gitu? Iya dong, karena tumpukannya kan makin banyak. Semua disorder ataukah memang khusus yang untuk hoarding? Oke. Ini akan makin parah gitu. Maka ya mau nggak mau ya kalau udah dalam kasus kayak gitu kan pilihannya antara dia sakit atau dipaksa ya marah tapi udah gitu tetap secara tempat tinggal masih lebih enak ya. Bagaimana? Ya gitulah karena kita paksa. Kita dorong juga untuk kemudian ya konsultasi tentunya ya. Biar mendapatkan psikoedukasi juga tentang apa yang terjadi. Kadang cukup banyak nih terjadi sebenarnya di orang tua.
Cukup banyak gitu ya, dengan pertimbangan kan kayak nanti suatu saat butuh, nanti kalau butuh gimana, nggak mau kayak gitu, nanti ini dibetulin, nggak pernah dibetulin juga, nggak pernah dipakai juga, disimpan dan numpuk gitu ya. Nah kalau dari anak yang ngomong kemungkinan nggak akan didengar ya, parah ya kan. Makanya kan kita butuh untuk memberikan psikoedukasi juga ke profesional seperti itu. Ke dokter juga nggak apa-apa sih, dokter juga pasti mungkin langkah awalnya misalnya pas lagi periksa ke dokter kita sebutin, nah dokter kan juga bisa memberikan edukasi itu di sana. Tapi tadi menarik juga ya yang seperti Mbak Vero bilang bahwa bisa jadi kalau misalnya udah parah banget bisa jadi ada komplikasi dengan disorder lain gitu, kayak misalnya OCD atau anxiety tadi. Nah kalau untuk misalnya nih ketemu sama orang yang komplikasinya sama OCD. Kalau yang setahu saya OCD itu bukannya orang yang justru ekstrim untuk bersih-bersih, beres-beres atau yang pokoknya harus presisi barang yang ini harus di sini. Kalau ada yang geser dikit dia marah gitu misalnya. OCD itu kan banyak tipe ya. Banyak OCD-nya tuh apa? OCD kebersihan. OCD kerapihan gitu ya, bahkan sampai ada OCD seksual ada nggak? Ada nggak OCD spiritual? Ada gitu ya. Jadi kayak tiap hari nih pokoknya nggak boleh kurang dari sholat 5 waktu tuh harus kudu. Kalau skip 1 kali aja misalnya terus langsung deg-degan gitu, nih nanti ada hal buruk terjadi sama aku misalnya itu OCD ya. Nah, kalau hoarding bercampur dengan OCD, bedanya apa sih? Kalau hoarding itu adalah dia punya keterikatan dengan benda atau barang tersebut, maka dia kumpulin. Dia mendapatkan reward dan rasa tenang dari itu. Ya. Nah, kalau OCD itu dia justru sebenarnya dia tahu dia nggak nyaman, tapi dia merasa dia nggak punya kendali sehingga dia tetap harus melakukan. Misalnya, dia merasa bahwa itu tadi ya, aku kalau misalnya nggak ngumpulin plastik-plastik ini gitu ya, nanti kalau suatu saat butuh terus aku nggak punya, terus aku gimana? Nah itu terus muncul tuh rasa cemasnya ini kan, kecemasan tinggi ini gitu, dan terus muncul di pikiran. Kalau namanya obsesif itu nggak bisa berhenti mikir, kita nggak mau mikirin pun muncul rasa nggak tenang itu gitu ya. Nah itu bercampur dengan si OCD-nya ini gitu. Itu parah nggak? Ya pastinya nggak enak banget hatinya itu, rasanya juga nggak enak di seharian. Karena kita obsesif dan kita kompulsif juga. Kompulsif kan berulang kali melakukan. Iya benar. Kalau hoarding ya mungkin dapet ya kita kumpulin, kita nggak lepas gitu ya. Tapi kalau kompulsif itu kan berulang kali dia lakukan, artinya mungkin nggak ketika dia lihat bukan punya aku juga sih, cuma ketika lihat siswa ada disamperin diambil. Misalnya, itu bisa terjadi dan itu akan kombinasi yang memang jadi lebih parah mungkin. Tapi hati-hati memang dalam diagnosa ini yang memang bisa melakukan hanya profesional ya gitu. Iya, lagi-lagi kita kalau misalnya ngelihat kayak gitu jangan ngejudge, harus ditolong dalam arti bahwa kita berikan dukungan juga secara moral untuk dibawa ke tenaga profesional gitu ya. Betul. Nah, kenapa kalau hoarding ini kalau yang kalau kita ngelihat kasus atau ngebaca-baca berita gitu ya, kebanyakan kejadian atau terjadinya tuh ya mungkin bisa dikatakan orang tua gitu ya Mbak ya? Karena yang udah kelihatan lebih parah pasti di orang tua. Sebenarnya bukan berarti di kita nggak ada, gejala itu mungkin ada gitu ya. Misalnya sebenarnya kemunculannya itu mulai dari usia 15-an lah ya, 15 tahun udah mulai muncul nih kelihatan nih sebenarnya gejala-gejala kecil-kecil ya. 20 tahunan, mid 20 tahunan itu udah mulai kita bisa bilang udah mulai menetap. Jadi kayak polanya udah kelihatan. Di 30 tahunan parah, udah mulai parah. Nah makin kesana ya makin parah gitu. Jadi kenapa orang tua itu banyak seperti itu karena memang dari mudanya itu tidak terdeteksi dan tidak dirawat gitu ya. Betul. Dan kita aware-nya juga bahwa ketika udah parah kan kita baru aware kan. Iya. Banyak banget gitu. Nah dulu pas dikit-dikit kan kita kan lihatnya udahlah ya. Ya bekas siomay ini paling plastiknya nanti gimana gitu kan. Buat nanti buang sampah atau buang apa gitu ya. Tapi nggak dibuang-buang. Iya. Kadang namanya plastik itu kan banyak yang sekarang itu modelnya bisa recycle. Rapuh recycle ya itu sampai rapuh gitu sampai diangkat aja udah hancur gitu ya, masih aja di situ gitu. Iya.
Oke, ternyata bisa komplikasi juga ya, Viv ya. Maksudnya nggak cuma satu disorder aja, tapi juga bisa komplikasi antara ini dan itu. Betul. Bisa gabung juga sama misalnya comorbid sama depresi misalnya bisa juga gitu. Se-complicated ini gimana nih Mbak cara kita supaya stay to keep our sane, healthy ini supaya kewarasan kita tetap terjaga sehat, apa yang harus kita lakukan sebenarnya Mbak? Karena kalau kita misalnya self diagnose juga kan kita jadi overthinking nih ya. Jadi aduh ini gue kenapa ya, kok gue gini ya, kok gue gitu ya. Gimana cara memelihara supaya pikiran ini tetap sehat, tetap waras gitu? Sebenarnya gini sih, yang pasti satu yang kita harus aware banget adalah kalau sampai hal yang kita lakukan itu mengganggu kita dan mengganggu orang lain, atau kita merasa kita nggak terganggu, orang lain terganggu, itu aja udah sebuah indikasi ya. Bahwa ada sesuatu yang kita harus ubah. Udah pasti. Nah, hoarding ini kelihatan mengganggu kita dan mengganggu orang lain dari mana? Orang lain mungkin komplain sama kita. Mungkin hal-hal kecil yang kemudian dia ingetin, misalnya, lu ngapain sih gitu aja masih disimpenin? Nah, itu udah salah satu yang kita mesti refleksi loh. Ini bener gak? Bang, jangan-jangan gue memang nyimpenin barang yang sebenarnya gue gak pakai. Ini ya udah gitu, belajar untuk kemudian ya udah gue lepasin deh gitu. Itu aja udah satu ini. Kemudian ke kita gitu ya. Kalau kita ngerasa bahwa kok misalnya tempat jadi makin sempit nih gitu ya. Berantakan banget, ngeliat masuk aja udah gak happy gitu ya. Nah itu kan juga mengganggu untuk kita dong. Ketika mengganggu untuk kita juga refleksi apa yang harus kita betulin di situ. Itu ciri utama itu. Kalau kita merasa kita terganggu atau kita juga melihat orang lain terganggu, itu dulu. Ada sesuatu yang kita mesti betulin. Iya sih. Ya mungkin kita nggak ke diri kita aja, tapi juga mungkin lihat ke sekitar kita juga ya, karena orang-orang seperti ini ya seperti kata Mbak Vero tadi perlu diingatkan, perlu dukungan moral, kalau bisa kita ajak ke tenaga profesional dibantu lah ya, seperti itu kan. Psikolog juga bisa, dengan BPJS juga bisa kan psikolog kan sekarang ya. Bisa. Jadi ya semoga ada solusi gitu dari apa yang terjadi atau apa yang dialami lah, misalnya ada disorder tertentu dalam kehidupan kita, dan semoga kita juga yang tidak sadar ini semakin aware sama diri sendiri, mungkin berkaca gitu atau saling memberi ini kali ya Mbak ya, saling memberi masukan kali ya sama orang-orang terdekat kita ya. Betul. Biasanya kalau sama orang terdekat lebih enak ngomongnya ya, lebih bisa belak-belakan lah ya gitu. Betul. Nah itu memang fungsinya, sebenarnya orang-orang terdekat fungsinya adalah salah satu mengingatkan. Kalau kita memberikan kritik membangun untuk sahabat kita nggak apa-apa gitu. Justru jangan didiemin kalau kita ngeliat ada sesuatu hal yang kayaknya nggak oke nih gitu. Menurut aku sahabat adalah salah satu tugasnya itu. Kalau ngediemin pada saat sesuatu nggak oke, kayaknya bukan sahabat gitu. Pokoknya bagi kepompong lah sahabat. Tapi Mbak, terakhir Mbak, aku mau nanya, apakah semua maksudnya ada gangguan ini berakar pada kecemasan nggak sih Mbak? Kayak tadi Mbak pernah bilang kan, maksudnya ya gitu kan. Karena kita cemas sesuatu, takut apa gitu ya. Akarnya tuh kecemasan ya Mbak? Untuk hoarding ini ya? Untuk hoarding ini ya? 70% itu hoarding ini comorbid dengan kecemasan, gangguan kecemasan. 70%. 50% itu sama depresi. Comorbidnya. Comorbid itu kayak bersinggungan gitu lah. Ya? Oke, kalau begitu semoga kita semua sehat walafiat lahir dan batin. Itu penting sekali ya Detikers ya. Anyway, Mbak Veronica Adesla, terima kasih sudah hadir di sore, memberikan pencerahan dan juga cerita-cerita menarik ya kepada kita. Mbak, kita ada tagline nih. Nanti kalau kita closing, kalau kita bilang besok ketemu lagi, next week kita ketemu lagi ya di Detik Sore. Ada tagline-nya, gak cuma hore-hore. Mbak Vero boleh bantu kita bilang gak cuma hore-hore. Yes, itu dia. Alright, Detikers, itu dia perjalanan kita hari ini dari jam 3:30 sampai jam 6 sore ya. Semoga semua yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi awareness baru buat Detikers, pencerahan juga kalau misalnya banyak informasi yang mungkin kok kayaknya kurang familiar gitu ya. Semoga Detikers jadi lebih menambah wawasannya. Oke, saya Farhan cabut. Ini. Gue Farhan cabut. Oh, langsung cabut nih ya. Oh, gue mau makasih dulu sama Afif. Oh iya, sama-sama Mbak. Makasih ya, Afif. Tos dulu. Makasih apa kita nggak slack ya? Oh iya, hari ini ya nggak slack ya. Nggak slack ya kita hari ini ya. Udah nemenin dari kemarin soalnya Afif. Semoga next week kita atau week berikutnya. Week berikutnya lah. Ntar Edo pulang lagi pokoknya. Iya, Edo pulang lagi. Kerja lagi. Oke. Sampai ketemu lagi Detikers minggu depan di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.